Bab 1221L tidak akan kalah dari seekor babi. Setelah beberapa jam berdansa, Medusa memberanikan diri untuk makan di salah satu kafe di dalam taman bertema yang dioperasikan oleh para iblis. Mata uang di dalam Thousand Beast Domains disebut poin merit. Setiap orang mengenakan gelang di pergelangan tangan mereka, tempat poin merit mereka disimpan. Mereka bisa mendapatkan poin merit dengan melakukan pekerjaan seperti menjual makanan, membuat dan menjual kerajinan, berpartisipasi dalam konstruksi, menjelajahi Dungeon, selain merawat William. Di antara bawahan William, Medusa adalah bagian dari kelas atas di Thousand Beast Domain karena William memperlakukannya seperti hewan peliharaan. Half-Elf akan memberinya sejumlah poin merit sebagai bagian dari tunjangan bulanannya. Namun, Gorgon kecil itu tidak puas dengan uang sakunya. Karena itu, dia akan mengambil pekerjaan konstruksi, menjual barang, dan menjadi donor darah untuk William. Para donor darah William mendapat ribuan poin merit dalam satu sesi, jadi pekerjaan ini sangat dicari oleh hampir semua orang di Thousand Beast Domain. Bahkan Invidia dan Superbia, yang telah menetap di dalam wilayah William, mempelajari pentingnya poin merit, dan berinisiatif untuk menawarkan darahnya kepadanya untuk poin-poin ini yang memungkinkan mereka untuk membeli barang-barang yang mereka sukai. Penghasilan Invidia selama sebulan terakhir bahkan telah melampaui Charmaine, yang merupakan pembantu pribadi William. Namun, penghasilannya akan hilang keesokan harinya karena dia telah menjadi kecanduan mode. Dia selalu membeli pakaian terbaru dari Vicky's Secret, yang harganya mencapai puluhan ribu poin merit, membuatnya menjadi pelanggan William yang paling sering. Ini sangat enak, seru Melody setelah memakan kue keju yang disajikan kepadanya. Aku belum pernah mencicipi sesuatu yang seenak ini sebelumnya. Kakak, kamu belum melihat apa-apa, jawab Medusa dengan ekspresi puas di wajahnya. Makan saja apapun yang kamu inginkan. Hari ini aku yang traktir. Sana yang sedang memakan sepotong kue coklat 3 lapis kehilangan kata-kata karena betapa lezatnya itu. Gadis remaja cukup lemah terhadap hidangan penutup, jadi William secara khusus memberitahu Medusa untuk membawa kedua gadis itu ke salah satu kafe di taman hiburan dan meminta mereka mencoba hidangan penutup. Half-Elf itu dengan murah hati memberi Medusa sejumlah poin merit sehingga dia bisa mentraktir kedua virtues agar mereka ketagihan dengan makanan di dalam Thousand Beast Domain. William yakin bahwa saat kedua gadis itu meninggalkan domainnya, setiap hidangan penutup dan camilan yang mereka makan setelahnya akan terasa seperti tanah. Terkadang, menaklukkan lawan tidak berarti mengalahkan mereka dalam pertempuran. Biasanya, Anda hanya perlu memberi mereka sesuatu yang enak sebelum mereka meminta lebih. Remaja berambut hitam, yang menyaksikan adegan ini dari vilanya, terkekeh. Ia kemudian memerintahkan Medusa menggunakan telepati untuk memesan beberapa kue lagi dengan rasa yang berbeda, sehingga ia akan tahu apa yang paling disukai kedua virtues. Tanda pisah tanda hubung. Keesokan harinya, apakah kau yakin bahwa kau sekarang siap untuk menghadapiku? Medusa bertanya dengan tangan disilangkan di dadanya. Ia seperti bos terakhir yang menyingkirkan rasa puas diri, yang membuat Sana yang kompetitif mendengus. Jangan remehkan kami virtues, jawab Sana. Kami telah berlatih menarikan lagu Boom Boom Kolar ini dalam tingkat kesulitan normal hingga fajar. Puff, Medusa menutup bibirnya saat ia terkekeh. Kau merasa sangat bangga setelah menyelesaikan tingkat kesulitan normal. Baiklah, aku akan mengajarimu perbedaan kekuatan kita. Setelah hari ini, kau akan tahu keputusasaan yang sebenarnya. Ayo, Guli Bursti, Sarur, Oing, Ham, pemula yang tidak tahu tempat, anak babi emas, serta gada yang melayang itu memposisikan diri mereka di salah satu anak panah di papan dansa. Medusa kemudian meletakkan kedua kakinya di dua anak panah yang tersisa dan menatap Sana dengan tatapan menggoda. Apakah kamu siap? Tanya Medusa. Hah, bahkan jika kalian bertiga bekerja sama, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Jawab Sana, anggap saja ini sebagai rintangan dariku. Medusa tidak menjawab dan hanya memilih lagu Boom Boom Kolar. Dia kemudian melirik Sana yang percaya diri sebelum mengetuk kaki kanannya untuk meningkatkan tingkat kesulitan, menyetelnya ke tingkat tertinggi paranoia. Begitu lagu dimulai, beberapa baris anak panah yang membentuk kombinasi yang mengharuskan menginjak dua anak panah pada saat yang sama berkedip di layar. Sana telah melihat ini terjadi sebelumnya, jadi dia mengerti mekanismenya. Namun, dia hampir pusing setelah melihat pola aneh yang tidak manusiawi yang muncul di layar di depannya. Apa-apaan ini?
Mulut Sana terbuka lebar saat dia menatap tanpa daya pada kombinasi yang mustahil di depannya. Bahkan Melody yang hanya menonton dari samping memiliki ekspresi yang sama dengan kakaknya. Kedua mata mereka terbuka lebar saat mereka menatap tingkat kesulitan yang mengerikan yang mustahil untuk diselesaikan. Setidaknya, itulah yang mereka pikirkan. Medusa menari sambil menyilangkan tangannya dengan tanda perdamaian di wajahnya. Gulin Bersti dan Sarur menekan tombol-tombol dansa dengan sempurna, sinkron dengannya, memungkinkannya untuk mencapai 200 plus poin combo hanya dalam waktu singkat. Sana dengan putus asa mengetuk tombol-tombol itu dengan kakinya seperti wanita gila, tetapi itu tidak berhasil. Pola-pola itu sangat berbeda dengan yang telah dia hafal, dan itu benar-benar membuatnya terkejut. Segera, pengukur di sisi layarnya kosong dan, kamu kalah. Teks muncul di depannya. Medusa menyelesaikan lagunya dan mendapat skor peringkat SSS, yang telah mencetak rekor baru, melampaui rekor pribadinya. Oh ya, Medusa mengangkat tangannya dalam tanda perdamaian saat dia, Gulin Bersti, dan Sarur, saling tos, mengacungkan tangan, dan mengacungkan tongkat pemukul. Petik 2 titik. Ini curang, kata Sana dengan mata yang mirip dengan mata ikan mati. Ini tidak adil, kau masih belum puas dengan kekalahanmu. Tanya Medusa, baiklah, aku akan membuatmu mengerti bahwa bahkan jika kami melawanmu satu persatu, kau masih 100 tahun terlalu dini untuk mengalahkan 3 maskotir. Gulin Bersti, aku memilihmu. Oing, Medusa dan Sarur meninggalkan tempat dansa dan membiarkan Gulin Bersti memilih tingkat kesulitan lagunya. Sana, yang telah mendapatkan kembali semangat juangnya, menatap anak babi kecil itu dengan tatapan penuh tekad. Aku tidak akan kalah dari babi. Kata Sana, jika aku kalah, aku akan meniru babi selama setengah hari. Bagus, Medusa bertepuk tangan, itu janji. Guru berkata padaku bahwa kebajikan menepati janjinya, jadi aku berharap kau akan bertindak sebagai babi selama setengah hari. Ayo, aku akan memastikan untuk menyalakan dupa untukmu malam ini. Anak babi emas mengabaikan pertengkaran kedua. Gadis itu sambil mengetuk tombol-tombol dengan taat untuk membuka pengaturan tingkat kesulitan rahasia. Setelah mengetuk kombinasi tombol yang tepat, Gulin Bersti memilih mode super. Mega, Ultra, sangat mudah. Begitu, lagu dimulai, sebuah anak panah bergerak sangat. Beberapa anak panah muncul, tetapi Sana bahkan tidak dapat mengenainya dengan benar karena dia akan terlambat setengah detik, atau setengah detik lebih awal. Hal ini membuat frustrasi Nyonya Mulia Prudence, membuatnya kehilangan kesempatan lain yang dimilikinya untuk mencetak poin. Gulin Bersti tidak menyadari penderitaan lawannya karena dengan tenang dan religius, ia menginjak tombol panah dengan waktu yang tepat. Ketika lagu berakhir, hanya 13 anak panah yang dilepaskan oleh mesin tersebut, dan Gulin Bersti mencetak semuanya dengan sempurna. Sana menatap skornya yang 0 dengan malu dan malu sebelum melarikan diri dari arcade dengan sekuat tenaga. Medusa memperhatikan kepergiannya dengan senyum jahat di wajahnya sebelum mengalihkan pandangannya ke Melody, yang berdiri terpaku di tempatnya. Bagaimana denganmu? Tanya Medusa, apakah kau sekarang siap untuk menantang kami? Melody merasakan jantungnya bergetar setelah menatap mata Medusa yang penuh dengan kesombongan. Petik 2 titik. Hari ini, aku akan berlatih dulu, jawab Melody. Aku masih punya banyak hal untuk dipelajari. Kau saja yang melakukannya, jawab Medusa sambil tersenyum. Aku akan menjemput Nona Piggy dulu dan membuatnya memenuhi janjinya. Kita tidak bisa membiarkannya kabur setelah dia berjanji akan meniru babi selama setengah hari, kan? Medusa terkekeh sebelum meninggalkan Melody yang tak berdaya. Dia tidak pernah bersenang-senang seperti ini sejak Chiffon meninggal, jadi kehadiran kedua wanita mulia membuatnya bahagia. Sementara itu, William menyeringai saat melihat Sana yang berlari berlindung di salah satu kafe di luar taman hiburan. Half-elf itu tahu bahwa setelah hari ini, kedua wanita mulia itu akan menyadari betapa mustahilnya mengalahkan Medusa dalam waktu singkat. Ini akan memaksa mereka untuk mempertimbangkan kembali tawarannya untuk meminum darah mereka, yang akan membuat mereka jatuh ke tangannya. Sana dan Melody tidak punya tempat untuk lari, atau bersembunyi, karena semua yang ada di dalam domain berada di bawah kendalinya. Bahkan jika mereka mengubah diri mereka menjadi tidak terlihat, atau mengubah wujud mereka menjadi serangga, William masih bisa mengetahui di mana mereka berada. Will, sepertinya kamu bersenang-senang, kata Haled saat dia duduk di samping William. Apakah sesuatu yang baik terjadi?
Bagi mereka yang lupa siapa Haled, dialah wakil komandan Angkatan Darat di kota pelabuhan Alabaster. Dia adalah half-elf yang tergila-gila pada William. Ya, jawab William sambil menarik Haled ke arahnya. Aku mungkin akan memakan anak babi malam ini. Anak babi, Haled berkedip bingung. Tunggu, apa kau berencana memakan Gulin Bersti? Kau tidak bisa melakukan itu, Will. Remaja berambut hitam itu menyeringai sebelum mencium pipi half-elf cantik itu, membuat yang terakhir tersipu. Jangan khawatir, aku tidak akan memakan Gulin Bersti, jawab William. Aku berencana untuk menancapkan taringku ke anak babi yang lain, yang tidak mengerti bahwa dia adalah babi saat ini. Aku tidak tahu apa yang akan kau makan, tapi makanlah secukupnya, oke? Kata Haled sambil memeluk William. Aku tidak ingin kau sakit perut. William memeluk half-elf, yang telah diterimanya sebagai selirnya, kembali. Keduanya saling berciuman mesra dan mengabaikan anak babi yang bersembunyi di suatu tempat di wilayah 1000 binatang. Remaja berambut hitam itu tahu bahwa cepat atau lambat, anak babi itu akan disajikan kepadanya di atas piring perak. Yang perlu dilakukannya hanyalah menunggu dengan sabar hingga matang sempurna. Bab 1222. Kau mungkin menyesali ini di masa depan, kau tahu. Dasar monyet tidak berguna. Sebuah tamparan keras terdengar di dalam ruang singgasana saat Felix yang marah melotot ke arah monyet bertelinga 6 yang menundukkan kepalanya karena malu. Kau hanya punya satu pekerjaan dan kau bahkan tidak bisa melakukannya dengan benar. Felix meraung marah. Dasar bodoh yang tidak kompeten. Sang pewaris kegelapan sangat marah karena ia telah kehilangan kesempatan untuk tidak hanya mendapatkan apa yang diinginkannya dari dua wanita berbudi luhur dan memetik ceri mereka, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk mencuri keilahian mereka untuk menjadikannya miliknya. Ia tidak terlalu peduli apakah kerajaan Slovel jatuh atau tidak. Yang benar-benar ia pedulikan adalah kekuatan kedua gadis itu, yang ia anggap sebagai 2 dari 14 wanita terbaik di dunia, termasuk anggota 7 dosa mematikan. Sejujurnya, ia merasa bahwa membunuh istri-istri William saat itu adalah tindakan yang sia-sia. Jika Ahriman menangkap mereka, dia mungkin akan mendapatkan kekuatan murka, nafsu, dan kerakusan, tetapi Dewa Purba lebih tertarik untuk menyerap jiwa mereka, dan mengambil keilahian mereka untuk dirinya sendiri sehingga dia bisa membuka segel yang mengikat tubuhnya dengan lebih cepat. Bajingan tak berguna, Felix menendang, dan meninju, tubuh monyet bertelinga 6 yang berlutut berulang kali untuk melampiaskan amarahnya. Apa gunanya memelihara monyet tak berguna sepertimu di pasukanku ketika kamu bahkan tidak bisa melakukan satu hal dengan benar? Pukulan berulang kali membuat darah merembes keluar dari sudut bibir monyet bertelinga 6, tetapi dia tidak melakukan apapun dan hanya menahan pukulan Felix. Akhirnya setelah beberapa menit berlalu, Felix menendangnya sekali lagi di wajah, membuatnya terbang menuju pintu keluar ruang tahta. Enyahlah dari hadapanku dan jangan tunjukkan wajahmu padaku lagi selama seminggu. Perintah Felix, tetaplah bersama jalang berambut merah itu dan buat dirimu berguna. Raja Iblis Banteng, Putri Kipas Besi, dan Da Feng hanya melihat pemandangan ini dengan ekspresi tenang di wajah mereka. Mereka juga sangat kecewa dengan monyet bertelinga 6, jadi mereka tidak membelanya saat Felix memukulinya sepihak. Saat pintu ruang singgasana tertutup, monyet bertelinga 6 berdiri dari lantai dan menyeka darah di bibirnya. Dia menatap pintu yang tertutup selama beberapa detik sebelum berbalik untuk pergi ke tempat Eve berada. Siapa yang mau melayani orang bodoh sepertimu? Pikir monyet bertelinga 6 saat dia melompat keluar jendela dan terbang menuju kuil pendeta tinggi. Saat dia sampai di kuil, dia melihat Eve sedang minum teh di halaman. Seolah merasakan tatapannya, Eve melambaikan tangan padanya dan memanggilnya untuk ikut minum teh. Monyet bertelinga 6 merasa itu bukan ide yang buruk, jadi dia setuju dan semenit kemudian, dia mendarat di samping gadis berambut merah yang diperlakukan sebagai VIP oleh ras iblis. Kau terluka? Eve mengerutkan kening begitu melihat Dewa Semu yang bertindak sebagai pelindungnya. Apakah kau terluka saat bertarung? Ya, jawab monyet bertelinga 6. Tapi, goresan ini tidak seberapa. Aku kuat, tahu. Monyet bertelinga 6 tidak berani mengatakan bahwa lukanya disebabkan oleh Felix karena ia tahu bahwa pangeran berambut hijau itu telah menempatkan beberapa mata-mata untuk selalu mengawasi setiap gerakan Eve. Tentu saja, mata-mata ini juga mengawasinya, mencegahnya mengeluh tentang perlakuan tidak adil yang diterimanya tadi. Kemarilah, biarkan aku menyembuhkanmu, kata Eve sambil berdiri dan memeriksa luka-luka di tubuh monyet bertelinga 6.
Kau harus lebih menjaga dirimu sendiri. Meskipun luka-luka ini tidak membahayakan nyawamu, luka-luka ini cukup serius. Monyet surgawi itu berlutut di tanah saat ia membiarkan Eve menggunakan kekuatan suci-nya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Jika saja Eve adalah pemimpin sejati pasukan ini, aku tidak keberatan melakukan yang terbaik demi dia, renung monyet bertelinga 6. Dia gadis yang baik. Beberapa menit kemudian, Eve telah selesai menyembuhkan luka monyet bertelinga 6, membuat si monyet bertelinga 6 merasa sangat berterima kasih padanya. Sebenarnya, jika dia menginginkannya, pukulan Felix tidak akan mampu melukainya karena perbedaan pangkat mereka. Namun, karena dia mengerti bahwa jika si monyet bertelinga 6 tidak mendapatkan kesempatan untuk melampiaskan rasa frustrasinya dan melihatnya menderita, hukumannya akan terus berlanjut tanpa perlu. Karena itu, dia menurunkan pertahanannya untuk membiarkan pewaris kegelapan menghajarnya agar pangeran merasa lebih baik atas kegagalan yang telah ditimbulkannya. Monyet bertelinga 6, apakah kamu ingin menjadi salah satu pelindungku? Tanya Eve. Tapi, aku sudah menjadi salah satu pelindungmu, bukan? Monyet bertelinga 6 menunjuk wajahnya. Gadis berambut merah itu menggelengkan kepalanya sebelum tersenyum pada si monyet langit yang diperlakukan seperti pecundang oleh Felix dan juga rombongannya. Maksudku adalah menjadi pelindungku melalui sebuah janji, kata Eve. Singkatnya, mulai sekarang, kau akan menjadi roh pahlawanku. Roh pahlawanmu. Mata si monyet bertelinga 6 membelalak kaget. Sebagai salah satu prajurit langit di surga, sangat mungkin baginya untuk menjadi roh pahlawan seseorang, seperti Sun Wukong bagi William. Namun, ia tidak pernah merasakan dorongan kuat untuk mencari kontraktor karena ia pikir itu hanya hal yang merepotkan untuk dilakukan. Selain itu, ia tidak terlalu suka bertarung, jadi mencari seorang prajurit untuk menjadi mitranya tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Namun, Eve berbeda. Gadis kecil itu sangat baik, cerdas, dan sampai batas tertentu sangat berani. Monyet telinga 6 tidak keberatan menjadi roh pahlawannya sedikit pun karena itu adalah sesuatu yang benar-benar ia rasakan di dalam hatinya. Bolehkah aku menjadi roh pahlawanmu? Tanya monyet bertelinga 6. Aku tidak begitu pandai bertarung, tahu. Tidak apa-apa, jawab Eve. Aku juga tidak berguna. Tidak apa-apa, aku malas. Terkadang, bermalas-malasan juga bagus. Aku punya kutu. Jangan khawatir, pastikan saja untuk mandi setiap hari dan masalahnya akan teratasi. Monyet bertelinga 6 terkekeh. Dia tahu bahwa Eve benar-benar ingin dia menjadi pelindung terkontraknya, terlepas apakah dia baik atau tidak. Karena itu, dia melakukan sesuatu yang biasanya tidak dia lakukan, yaitu meletakkan tangan kanannya yang kasar di kepala Eve dan menepuknya dengan lembut. Kamu mungkin akan menyesali ini di masa depan, tahu. Kata monyet bertelinga 6 dengan lembut. Aku sebenarnya bukan orang baik. Eve tersenyum dan membiarkan monyet itu menepuk kepalanya. Kakek dan sepupuku juga bukan orang baik. Tapi, aku yakin mereka berdua akan berperang demi aku. Bagaimana denganmu? Jika sesuatu terjadi padaku, apakah kau juga akan menyerbu lautan api dan gunung yang dipenuhi bilah-bilah pedang yang mematikan? Monyet bertelinga 6 menatap gadis berambut merah itu, yang sedang menatapnya dengan mata sebiru langit yang cerah. Jika itu untukmu, aku tidak keberatan melakukan hal-hal itu dan lebih banyak lagi. Suara monyet bertelinga 6 tidak lagi main-main, tetapi berubah menjadi serius. Demi dirimu, aku tidak peduli apakah aku menghadapi dewa-dewa palsu atau dewa-dewa. Aku akan melawan mereka bahkan jika aku tidak memiliki peluang untuk menang. Eve mengulurkan tangan untuk menangkup wajah monyet bertelinga 6 dan menempelkan dahinya di atas dahinya. Aku, Eve von Ainsworth, dengan ini berjanji untuk menghormatimu sebagai roh pahlawanku, kata Eve lembut. Apapun yang terjadi di masa depan, aku harap kau berdiri di sampingku, dan mengawasiku saat aku menjalani hidupku sepenuhnya. Setelah mengucapkan sumpahnya, Eve mundur dan mengulurkan tangannya ke monyet bertelinga 6, yang dipegangnya seolah-olah itu adalah benda paling berharga di dunia. Aku, sang bijak agung yang memberitahu angin, salah satu dari 4 monyet surgawi, dengan ini berjanji untuk menghormati dan melindungi Eve von Ainsworth dengan kemampuan terbaikku, kata monyet bertelinga 6. Apapun yang terjadi di masa depan, apakah kau menghadapi badai, atau bertempur dalam pertempuran terbesar dalam hidupmu, aku akan berada di sisimu. Bahkan jika kau harus melawan dunia, aku akan berdiri sebagai pelopormu, dan tidak membiarkan siapapun menyakitimu, sampai aku menghembuskan napas terakhirku. Ini, aku bersumpah demi surga,
dan surga di atas surga. Seperti pada awalnya, demikian pula sekarang, dan akan terus demikian, selamanya. Setelah mengucapkan ikrarnya, monyet bertelinga 6 mencium tangan Hawa. Sesaat kemudian, lambang monyet dengan 6 telinga muncul di tangan kanan Eve. Ini adalah bukti bahwa monyet bertelinga 6 kini menjadi roh pahlawannya, sama seperti Sun Wukong bagi sepupunya, William. Tanda pisah tanda hubung. Jauh di atas kuil 10.000 dewa, tempat para prajurit surgawi tinggal. Sun Wukong menuangkan anggur ke dalam cangkirnya dan memegangnya di tangannya, menatap ke angkasa. Bersulang untukmu, sesama sage, kata Sun Wukong sambil memegang cangkir anggur, sambil mengawasi sumpah monyet bertelinga 6 dari surga. Semoga jalan yang kau pilih menuntunmu menuju kejayaan yang telah kau dambakan selama ribuan tahun terakhir. Raja monyet menuangkan anggur di depannya sebagai persembahan. Sesaat kemudian, di dunia Hestia, gerimis ringan turun di kuil tempat gadis berambut merah dan monyet bertelinga 6 mengucapkan sumpah mereka untuk membantu membuka jalan bagi hari esok yang lebih baik dan cerah. Bab 1223 Metode Wortel dan Manisan. Butuh waktu 3 hari bagi aliansi untuk membebaskan kerajaan Slovel dari pasukan Felix. Seperti yang diharapkan, para prajurit yang korup itu berjuang sampai napas terakhir mereka. Untuk mencegah jatuhnya korban di aliansi, para demigod dan dewa semu dari Ordo Suci Cahaya adalah orang-orang yang berurusan dengan para prajurit ini, membuat seluruh kerajaan tak berdaya. Namun, bahkan setelah memperoleh wilayah baru, Ordo Suci Cahaya tidak berminat untuk merayakannya. 2 dari 7 kebajikan diculik. Hal ini tidak hanya mengurangi kekuatan tempur mereka, tetapi juga menurunkan moral mereka. Paus bahkan mempertimbangkan untuk segera bernegosiasi dengan Felix agar mereka kembali, tetapi ia tahu bahwa jika ia melakukannya, aliansi akan pecah, dan semuanya akan sia-sia. Untungnya, sebelum Paus melakukan sesuatu yang gegabah, Celeste menerima pesan dari Chloe yang mengatakan kepadanya bahwa Sana dan Melody telah diselamatkan oleh William, dan saat ini sedang diperlakukan sebagai tamu di wilayah 1000 binatang. Namun, ketika Paus meminta mereka kembali, jawaban William membuatnya hampir tersedak di tempat. Mereka akan tinggal bersamaku selama beberapa minggu. Jika kau tidak menyukainya, maka hadapi saja. Itulah jawaban yang diterima Paus dari William, membuatnya menggertakkan gigi karena frustrasi. Meski begitu, dia merasa sedikit lega karena jika para virtues jatuh ke tangan half-elf, dia tidak akan menyakiti mereka karena mereka telah menandatangani Pakta Non-Agresi, menggunakan Dewa Kontrak sebagai media. Tidak mungkin bagi kedua belah pihak untuk saling menyakiti karena pihak yang melakukannya terlebih dahulu akan langsung menjadi bawahan pihak lain. Pada akhirnya, Paus tidak punya pilihan lain, selain membiarkan kedua wanita itu tinggal bersama William untuk sementara waktu, sementara aliansi menangani akibat pertempuran tersebut. Lyra dan Ephemera, yang mendengar berita itu, saling melirik. Keduanya memikirkan hal yang sama. Apakah dia juga menancapkan taringnya pada mereka? Kedua virtues merasa agak rumit tentang kemungkinan ini. Mereka tahu bahwa William tidak sepenuhnya jahat, tetapi dia punya cara untuk menghadapi wanita, terutama yang sombong, dan membuat mereka tunduk padanya atas kemauan. Mereka sendiri, Lyra dan Ephemera tahu bahwa meskipun William hanya meminum darah mereka sekali, kedua suster mereka mungkin akan jatuh ke tangannya. Menurutku, sebaiknya kita mengirim delegasi untuk bertemu dengan Pangeran Kegelapan, kata Ephemera setelah Celeste menyelesaikan laporannya tentang keberadaan Sana dan Melody. Benar, kata Lyra, meskipun Pangeran Kegelapan adalah sekutu sementara kita tidak boleh terlalu berpuas diri. Kita harus memastikan bahwa suster kita benar-benar aman dari bahaya. Celeste dan Claire melirik kedua wanita itu, tetapi tidak mengatakan apapun. Mereka sudah menduga bahwa Lyra dan Ephemera mungkin memiliki hubungan dekat dengan William, meskipun faktanya kedua virtues itu akan selalu menjelek-jelekkan half-elf itu setiap kali ada kesempatan. Kekhawatiranmu tepat, jawab Paus. Namun, siapa yang akan kita kirim untuk memeriksa kondisi mereka? Aku akan pergi. Lyra mengangkat tangannya. Aku pasti akan memastikan bahwa Sana dan Melody berada di tangan yang tepat. Tidak, Ephemera berdiri. Aku akan pergi. Aku yakin bahwa aku memiliki pemahaman yang baik tentang karakter Pangeran Kegelapan. Akan lebih baik jika aku pergi. Lyra dan Ephemera saling melirik, dan percikan api muncul dari mata mereka. Wanita jalang, kau hanya ingin melihat Will. Di antara kita berdua, kau lebih seperti wanita jalang.
Kau bahkan sampai mengumpulkan benihnya di dalam rahimmu dan membuat dirimu terlihat hamil. Keduanya berdebat menggunakan telepati, sambil saling tersenyum. Paus dan para suster mereka tidak tahu bahwa kedua wanita berbudi luhur itu saling memanggil dengan sebutan jalang, dan saling melempar lumpur. Menurutku, mengirim kalian berdua untuk bertemu dengan Pangeran Kegelapan bukanlah ide yang bagus, kata Celeste. Yang harus pergi adalah aku. Lyra dan Ephemera berhenti saling menatap dan melirik ke arah Celeste. Apakah jalang perawan ini sedang birahi? Dia tidak ingin menjadi suci lagi. Celeste, yang sedang ditatap oleh kedua wanita itu, hanya menatap mereka dengan ekspresi tenang sebelum melanjutkan penjelasannya. Seperti yang kalian semua tahu, aku adalah pengantin yang dinubuatkan oleh Pangeran Kegelapan, kata Celeste. Namun, aku dapat memberitahumu dengan pasti bahwa William tidak menginginkanku. Yang dicintainya adalah saudariku, Celine. Celeste tidak menyebutkan bahwa Celine sedang mengandung anak William. Meskipun itu cepat berlalu, dia telah merasakan denyut kehidupan di dalam rahim saudara perempuannya, ketika dia melihatnya selama pertempuran di wilayah utara alam iblis. Benar sekali, Jalang, pikir Lyra saat senyum di wajahnya melebar. Aku menanyakan pertanyaan ini padanya sebelum aku pergi, dan dia berkata bahwa dia tidak benar-benar tertarik padamu. Ephemera mengerutkan kening, tetapi tidak berkomentar. Dia ada di sana ketika Lyra menanyakan pertanyaan itu selama pembicaraan bantal mereka dengan William, dan remaja berambut hitam itu meyakinkan mereka bahwa orang yang dia cintai adalah saudara perempuan Celeste, Celine. Baginya, Celeste lebih dari sekadar kenalan, tetapi kurang dari seorang teman. Dia adalah muridnya, dan dia adalah gurunya. Itulah hubungan yang mereka berdua miliki. Tidak, kau tidak boleh pergi, kata Paus. Meskipun apa yang kau katakan mungkin benar, di antara kebajikan, keilahianmu memiliki persyaratan yang sangat ketat. Saat kau kehilangan kesucianmu, saat itulah kau kehilangan keilahianmu. Inilah sebabnya kau harus tetap di sini di Istana Cahaya. Kita tidak boleh mengalami kecelakaan saat ini. Paus kemudian melirik kebajikan yang tersisa yang hadir di ruang konferensi dan mengerutkan kening. Lyra dan Ephemera telah ditangkap oleh William di masa lalu, jadi amarah mereka terhadap Pangeran Kegelapan sedang berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Paus tidak ingin mengirim salah satu dari mereka karena mereka mungkin akan membuat marah Pangeran Kegelapan, yang merupakan sesuatu yang tidak ingin dilakukannya sampai mereka berurusan dengan Felix dan Ahriman. Cherry, di sisi lain, baru berusia 11 tahun. Dia terkadang bisa sangat mudah tertipu, jadi mustahil untuk mencalonkan tugas ini padanya. Audrey, kebajikan ketabahan hadir ketika Lyra dan Ephemera ditangkap oleh William. Jadi dia berkepala dingin, dan merupakan kandidat yang paling ideal untuk dikirim untuk diperiksa. Audrey, kau akan pergi dan memastikan bahwa saudari-saudarimu tidak dianiaya oleh Pangeran Kegelapan, kata Paus. Aku akan mengirim 10 inkuisitor bersamamu untuk memastikan keselamatanmu. Apapun yang terjadi, kau harus meyakinkan William von Ainsworth untuk membebaskan saudari-saudarimu secepat mungkin. Apakah aku sudah menjelaskannya? Ya, jawab Audrey dengan suara tegas. Aku akan membawa mereka berdua bersamaku secepat mungkin. Paus menganggukkan kepalanya dengan puas. Kau akan berangkat dalam 2 hari. Buatlah persiapan yang diperlukan di pihakmu. Kau dapat memilih sendiri inkuisitor yang akan bergabung denganmu dalam perjalananmu. Celeste, pastikan untuk memberitahu Pangeran Kegelapan bahwa Audrey akan datang menemuinya. Dimengerti, jawab Celeste. Meskipun Lady of Chastity kecewa karena tidak dapat berbicara dengan baik kepada William, dia juga mengerti bahwa Paus benar. Saat dia kehilangan kesuciannya, keilahiannya akan lenyap, membuatnya menjadi wanita biasa. Tentu saja, istilah biasa hanyalah istilah yang dipilih oleh Ordo Suci Cahaya. Bahkan jika Celeste kehilangan keilahiannya, dia tetaplah seorang familia mancer yang kuat, meskipun dia hanya memiliki Claire di sisinya. Lyra dan Ephemera mendesah dalam hati karena mereka kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan half-elf yang ciuman dan belayan lembutnya masih melekat di tubuh mereka. Meninggalkan mereka untuk merasa panas dan terganggu sepanjang malam. Paus dan para virtues lainnya tidak menyadari bahwa semakin lama mereka menunda kunjungan mereka ke William, semakin dekat sana dan melodi untuk jatuh ke telapak tangannya. Tanda pisah tanda hubung. Sementara itu di Thousand Beast Domain. Aku tahu apa yang kau lakukan, kata Sana sambil melotot ke arah William. Kau bermain dengan metode wortel dan tongkat.
Aku tidak bodoh. Kau tidak akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Benarkah? Tanya William. Ngomong-ngomong, ini adalah macaron edisi terbatas spesial yang kau coba beli kemarin, tetapi tidak bisa karena kau tidak punya poin merit. Aku membelikannya untukmu secara gratis, tidak perlu berterima kasih padaku. Sana tidak ragu untuk mengambil salah satu macaron dan menggigitnya. Rasa manis dan kacangnya menyentuh indera perasanya, membuatnya memakan sisa macaron itu dengan wajah yang penuh kebahagiaan. Ini, makanlah lagi. Kita diajari untuk tidak membuang-buang makanan. Jangan pikir kau bisa menipuku dengan makanan. Meskipun dia mengucapkan kata-kata itu dengan nada kesal, tangannya terus mengambil macaron yang ditawarkan kepadanya tanpa menahan diri. William tersenyum saat ia melihat Virtue of Prudence yang sombong, yang seharusnya memiliki sifat yang berhati-hati, memakan satu demi satu macaron. Sana tidak tahu bahwa setelah merasakan kenyamanan dan kemanisan yang dibawa William dalam hidupnya, ia akan mulai merasa bahwa yang ia nikmati sebelum bertemu dengan half-elf itu biasa saja dan membosankan. Si cantik berambut biru itu tidak tahu bahwa bahkan jika William tidak bergerak untuk menancapkan taringnya ke lehernya yang lembut, ia akan dengan senang hati membiarkannya melakukannya, setelah menghabiskan beberapa hari lagi di domain yang ia anggap sebagai Taman Eden kedua bab. 1224 Merayu dua wanita berbudi luhur, bagian 1. Tidak ada gunanya, ini tidak mungkin, Melody mendesah saat melihat skor di depannya. Dia telah mencoba melawan Gulin Bersti di Dance Dance Evolution, dan dari 12 pertandingan yang mereka ikuti, dia tidak dapat menang sekalipun. Panah yang sangat lambat dan mengerikan yang tampaknya mustahil untuk mengenai sasaran dengan sempurna telah menjadi miliknya, dan mimpi buruk Sana. Petik 2. Sana tidak dapat berkata apa-apa saat menatap anak babi emas kecil yang sekarang sedang memakan potongan daging asap di depannya. Sama seperti Melody, dia belum pernah mengalahkan anak babi itu sekalipun. Kemenangan terdekat yang pernah mereka raih atas Sarur adalah ketika mereka berdua memperoleh 12 skor sempurna di Boom Boom Collar. Namun, pada anak panah ke-13 dan terakhir, Sana hanya memperoleh skor hebat, sementara Gulin Bersti memperoleh skor sempurna, yang memungkinkan anak babi emas itu memenangkan pertandingan. Sana sangat frustrasi sehingga dia tidak lagi bertarung setelahnya, meninggalkan Melody untuk memperoleh 1 poin bagi tim. Sayangnya, bahkan wanita berbudi luhur yang beriman pun telah kehilangan imannya setelah anak babi emas itu menghancurkan semua harapannya hingga berkeping-keping. Baiklah, sebaiknya kau menyerah saja dan biarkan Will meminum darahmu selama seminggu, kata Medusa sambil tersenyum. Kau akan dapat meninggalkannya lebih cepat jika kau melakukan itu daripada mencoba mengalahkan kami di Dance Dance Evolution. Petik 2. Kedua wanita berbudi luhur itu telah berada di wilayah 1000 binatang selama 3 hari dan, sejujurnya, mereka sudah mengerti bahwa mustahil bagi mereka untuk mengalahkan ketiga maskotir dalam waktu singkat. Meskipun itu memalukan bagi mereka, mereka juga telah mempertimbangkan untuk membiarkan William meminum darah mereka. Hal lain yang mendorong kedua wanita berbudi luhur itu untuk memilih opsi ini adalah poin merit. Segala sesuatu di wilayah 1000 binatang, baik itu makanan, pakaian, atau jenis layanan lainnya, menggunakan poin merit. Kedua wanita itu merasa malu setiap kali Medusa mentraktir mereka makan di kafe atau restoran yang menyajikan makanan lezat yang belum pernah mereka lihat atau makan sebelumnya. Melody baru saja jatuh cinta dengan kue custard dan tiramisu, sementara Sana lebih tertarik pada pakaian modis yang dijual di toko-toko. Sebagai wanita berbudi luhur dari Holy Order of Light, mereka hanya mengenakan jubah hampir sepanjang waktu. Meskipun dirancang dengan baik, jubah tetaplah jubah, dan tidak dapat dibandingkan dengan gaun yang dijual di berbagai toko di Thousand Beast Domain. Bahkan ada saat ketika kedua wanita berbudi luhur itu bertemu Invidia dan Superbia saat berjalan-jalan di kota. Dosa kecemburuan, Invidia, telah menjadi seorang fashionista dan selalu mengenakan tren terbaru dari Vicky's Secret. Jauh di dalam, Sana juga ingin mengenakan pakaian seperti itu karena menurutnya mengenakan jubah itu polos dan membosankan. Sebagai seorang wanita, dia ingin berdandan dan makan hidangan penutup. Kemarin, Medusa mengajak mereka menonton film, sambil makan popcorn, dan kedua wanita itu sangat menyukainya. Hanya dalam 3 hari berada di dalam Thousand Beast Domain, mereka merasa sulit untuk percaya bahwa surga seperti itu ada. Aku akan melakukannya, kata Sana sambil menggertakkan gigi. Sana, Melody menatap susternya dengan ekspresi terkejut di wajahnya.
Apa kau serius? Ya, kau sudah tahu bahwa ini tidak akan berhasil. Kita hanya perlu membiarkannya meminum darah kita selama 7 hari, dan kita bisa kembali ke Istana Cahaya. Membuang-buang waktu kita mencoba mengalahkan mereka hanya akan memperpanjang penderitaan kita. Petik 2 titik titik titik. Kurasa kau ada benarnya. Melody mendesah dalam hati karena dia mengerti bahwa jika mereka memilih opsi untuk mencoba mengalahkan Medusa, Bulinbersti, dan Sarur, itu mungkin akan memakan waktu lebih dari seminggu, bahkan mungkin berbulan-bulan, yang merupakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh mereka berdua. Baiklah, aku akan pergi bersamamu, kata Melody setelah mengambil keputusan. Sana mengangguk, ayo pergi. Beberapa menit kemudian, kedua wanita berbudi luhur itu tiba di villa tempat William sedang menikmati camilan sore bersama Invidia dan Superbia. Oh, kau sudah kembali, Sana, Melody. William menyapa keduanya sambil tersenyum. Bergabunglah dengan kami untuk menikmati camilan. Kalian berdua pasti lelah. Kami tidak datang ke sini untuk menikmati camilan, Sir William, jawab Melody. Kami datang ke sini untuk memilih pilihan pertama yang telah kau berikan kepada kami 3 hari yang lalu. Kuharap kau bisa, kami punya tiramisu, komentar William. Setelah dipikir-pikir lagi, silakan ajak kami bergabung. Melody tersenyum begitu manis hingga Sana ingin menutupi wajahnya karena malu. Kita bisa melanjutkan pembicaraan kita setelah selesai makan. Ayo pergi, Sana. Melody menyeret temannya dan duduk di kursi tepat di depan William. Begitu kedua gadis itu duduk, para pelayan peri meletakkan secangkir jus buah di depan mereka, dan 2 potong tiramisu. Melody tidak ragu-ragu dan mulai makan dengan ekspresi sangat senang di wajahnya. Sana, di sisi lain, mendesah dalam hati saat dia minum jus buah di depannya, sambil menatap Invidia yang mengenakan gaun koktail hitam yang menonjolkan rambut dan matanya yang hijau. Si cantik berambut biru berpikir bahwa jika dialah yang mengenakan gaun itu, dia akan terlihat lebih memukau daripada dosa kecemburuan, yang sibuk menggulir tablet di tangannya, mencari pakaian baru untuk dibeli. Karena keilahian Invidia adalah kecemburuan, sangat mudah baginya untuk merasakan perasaan iri orang lain. Setelah merasakan bahwa keutamaan kehati-hatian iri padanya, dia merasa dirinya lebih unggul darinya dan menganggapnya berkat seleranya yang luar biasa dalam memilih pakaian modis, yang telah menjadi hobinya. Melody, kamu masih belum selesai makan. Sana dengan paksa mengalihkan pandangannya dari gaun yang dikenakan Invidia dan melirik temannya, yang sekarang sedang memakan tiramisu porsi keduanya. Jika kamu terus memakannya, kamu akan menjadi gemuk, tahu. Kasar sekali, jawab Melody. Tidak tahukah kamu, wanita selalu punya tempat untuk pencuci mulut. Setidaknya, itulah yang dikatakan majalah makanan yang kubaca beberapa waktu lalu. William yang mendengar kata-kata Melody tersenyum karena itu adalah sesuatu yang akan dikatakan istrinya, Chiffon, setiap kali dia makan banyak makanan manis. Tuan Pangeran Kegelapan, bolehkah aku bertanya sesuatu? Sana bertanya karena dia yakin bahwa temannya tidak berniat pergi dalam waktu dekat. Half-elf itu mengangkat alisnya sambil memberi isyarat kepada wanita berambut biru itu untuk melanjutkan kata-katanya. Kudengar mereka yang memberimu darah mereka akan mendapatkan poin merit, kata Sana. Apakah kamu juga akan memberi kami poin merit jika kami membiarkanmu meminum darah kami? William mengangguk. Tentu saja kamu akan menerima poin merit untuk itu. Berapa? 10.000 poin merit per sesi minum. 10.000. Sana tergagap. Sebagian besar makanan penutup yang dimakannya harganya sekitar 100-300 poin merit. Selain itu, dengan 10.000 poin merit, dia akan dapat membeli 1 set pakaian dari Vicky's Secret, yang membuatnya merasa bahwa membiarkan half-elf tampan itu meminum darahnya bukanlah pilihan yang buruk. Bahkan Melody, yang masih makan, menatap William dengan tidak percaya. Dengan begitu banyak poin merit yang dimilikinya, dia praktis bisa memakan makanan penutup yang disukainya selama seminggu penuh. William dengan tenang meminum kopinya seolah-olah pertanyaan Sana bukanlah masalah besar baginya. Sebenarnya, dia bisa menaikkannya lebih tinggi, tetapi dia tidak berani melakukannya karena satu alasan sederhana. Invidia dan Superbia juga mendapat 10.000 poin merit, setiap kali dia meminum darah mereka. Tentu saja, Invidia mendapat tambahan 5.000 poin merit setiap kali dia mengizinkannya minum susu selama sesi pribadi mereka. Meskipun kedengarannya konyol, setiap kali William diberi makan oleh Ayla dan keilahian Invidia, dia merasa bahwa jiwanya tidak hanya stabil, tetapi juga terasa lebih ringan.
Dorongan kuat untuk merusak orang lain, terutama kedua wanita berbudi luhur, juga berkurang drastis, memungkinkan remaja berambut hitam itu untuk lebih mengendalikan emosinya. Nvidia dan Superbia yang mendengar jawaban William tidak mengatakan apa-apa karena mereka pikir itu adalah tawaran standar untuk membiarkan William meminum darah mereka. Jika keempat wanita itu, yang saat ini sedang makan camilan bersamanya, tahu bahwa Medusa dapat dengan mudah mendapatkan 100.000 poin merit hanya dengan memintanya kepada William, mereka pasti akan mencekik gorgon kecil itu dan membakarnya di tiang pancang. Seperempat jam kemudian, Nvidia dan Superbia pergi menonton film bersama di K-City, sementara Sana dan Melody mengikuti William ke kamarnya. Kedua wanita itu merasa cukup gugup karena ini adalah pertama kalinya seseorang akan meminum darah mereka. Karena penasaran, mereka bertanya kepada Medusa apakah William telah meminum darahnya, tetapi Little Gorgon mengatakan bahwa William tidak ingin meminum darahnya, membuatnya cemberut. Meski begitu, menurut gadis berambut ungu itu, semua orang yang darahnya diambil mengatakan bahwa pengalaman itu terasa begitu menyenangkan, sehingga mereka berharap itu bisa berlangsung lebih lama. Meskipun kedua wanita itu menganggap remeh kata-kata Medusa, mereka merasa sedikit lebih baik mengetahui bahwa proses pengambilan darah mereka bukanlah pengalaman yang menyakitkan. Jangan merasa gugup dan buat diri kalian nyaman, kata William sambil duduk di atas tempat tidur. Sekarang, siapa yang mau duluan? Aku duluan, kata Sana sambil mendekati William. Ambil darahku dulu. Baiklah, William mengangguk sambil memberi isyarat agar Sana duduk di ranjang di sampingnya. Duduklah di sini. Sana menurut dan menatap William tanpa rasa takut seolah menantangnya untuk melakukan yang terburuk. Remaja berambut hitam itu terkekeh dalam hati saat melihat kecantikan berambut biru yang melambangkan kebajikan kehati-hatian. Dia akan memastikan bahwa dia menikmati sesi minum darah ini, dan mendorong wanita muda di depannya ke puncak kenikmatan, sampai dia tidak bisa lagi membedakan mana yang kiri dan kanan. Apa yang harus kulakukan? Sana bertanya sambil menatap William. Baiklah, aku bisa meminum darahmu saat kau menghadapiku, atau aku bisa meminum darahmu saat kau membelakangiku, jawab William. Yang mana yang kau inginkan? Aku tidak takut padamu, kau bisa meminum darahku saat kita saling berhadapan. Jika itu keinginanmu, ayo kita lakukan. William memegang sisi bahu Sana, yang membuat tubuh Sana langsung menegang. Melihat reaksinya, half-elf itu terkekeh, membuat wanita berambut biru itu tersipu malu. Kita perlu melonggarkan pakaianmu sedikit, kata William. Darah mungkin akan menodai pakaianmu jika kau memakainya seperti itu. Sana mengerutkan kening, tetapi dia juga mengerti apa yang dikatakan William. Karena itu, dia melonggarkan jubahnya, memperlihatkan bahunya yang ramping, sementara dia menggunakan tangan kanannya untuk menahannya agar tetap di tempatnya, menutupi dadanya. Tidak apa-apa, kan? Atau kau akan memintaku untuk melepaskan jubahku sepenuhnya? Sana bertanya dengan nada menantang. Itu sudah bagus, jawab William. Apa kau sudah siap sekarang? Sana mengangguk. Melody, jika dia mencoba melakukan sesuatu yang aneh, pastikan untuk menghentikannya, oke? Dimengerti, jawab Melody. Tuan William, kami menaruh kepercayaan kami padamu. Tolong, jangan mengkhianati kepercayaan kami. William melirik ke arahnya dan mengangguk singkat. Jangan khawatir, aku tidak akan memaksa kalian berdua untuk melakukan apapun yang tidak ingin kau lakukan. Aku janji. Petik 2, itu bagus kalau begitu. William kemudian mengalihkan perhatiannya ke leher Sana yang halus dan lembut. Dia sudah bisa mencium, dan merasakan, darah kaya yang mengalir di tubuhnya, membuatnya bertanya-tanya seperti apa rasa darahnya. Awalnya kamu akan merasakan sakit yang menusuk, tetapi setelah itu, rasa sakitnya akan hilang sepenuhnya, kata William. Aku akan bertanya sekali lagi. Apa kamu yakin? Bisakah kamu meningkatkan poin merit? Sana bertanya dengan malu. Bisakah? Baiklah, aku bersedia memberimu tambahan 200 poin jika kamu membiarkanku mencium bibirmu, jawab William. Apa kamu tertarik dengan tawaranku? Tidak, terima kasih. Minum saja darahku. Baiklah, katakan saja padaku jika kamu berubah pikiran, kata William sambil bergerak mendekati leher Sana. Sesaat kemudian, desahan keluar dari bibir Sana saat taring remaja berambut hitam itu menancap di lehernya. Tubuh Melody menegang saat melihat pemandangan ini dari samping. Dia bisa melihat dengan jelas darah mulai merembes dari luka di leher Sana,
membuatnya tanpa sadar memegangi lehernya sendiri. Sesaat kemudian, Sana kembali mendesah, sebelum wajahnya memerah karena perasaan tak terduga yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Melody memperhatikan ekspresi Sana yang berubah dari kesakitan menjadi wajah yang tampak senang. Seolah membuktikan firasatnya, desahan manis keluar dari bibir wanita cantik berambut biru itu saat tangan yang memegang jubah di dadanya jatuh ke sampingnya. Meskipun jubah itu tidak memperlihatkan dadanya, bahunya yang lain, yang tidak pernah dilihat siapapun, kecuali saudara perempuannya, terekspos di hadapan William. Remaja berambut hitam itu minum, perlahan, dan menikmati setiap detiknya. Darah Sana yang kaya dan kuat mengalir di dalam tubuhnya, membuatnya merasa berenergi dan segar kembali. Semenit kemudian, lengan Sana melingkari tubuh William. Dia bahkan memegang bagian belakang kepala half-elf itu, mendorong kepalanya lebih dekat ke lehernya. Seolah-olah dia ingin taring remaja berambut hitam itu menancap lebih dalam di dalam dirinya, hanya untuk membuat dirinya merasa lebih baik. Melody telah mengaktifkan kekuatan keilahiannya secara diam-diam untuk memeriksa apakah William menggunakan mantra pesona pada temannya, tetapi hasilnya membuktikan bahwa itu tidak benar. Mungkinkah rasanya memang sebagus itu? Pikir Melody sambil melihat ekspresi gembira temannya, membuatnya sangat penasaran tentang apa yang sedang dirasakannya saat itu. Beberapa menit kemudian, William mundur dan menggunakan lidahnya untuk membersihkan noda darah yang mengalir dari leher Sana. Dia sengaja melakukan ini, agar dia dapat memperpanjang kenikmatan yang membasahi tubuh wanita cantik berambut biru itu, membuatnya mengerti bahwa melawannya adalah hal yang sia-sia. Darahnya hanya mencapai tulang selangkanya, tetapi saat dia menjilati bagian itu, tubuh Sana bergetar, seolah-olah dia telah mencapai puncak kenikmatan. Setelah membersihkan sisa-sisa darah di tubuhnya, William menjilati luka itu dan menciumnya dengan lembut. Dia menciumnya beberapa kali lagi sebelum lukanya sembuh, meninggalkan wanita bijaksana yang bijaksana itu, terengah-engah. "Apakah kau ingin lebih banyak poin? Merit dengan menciumku?" tanya William. Suaranya seperti suara iblis, menggoda Sana untuk berkata ya padanya. Meskipun Sana masih linglung, dia sepenuhnya memahami kata-kata William. "Apakah itu juga akan terasa menyenangkan?" tanya Sana. "Apakah kau ingin tahu?" tanya William balik. "Hanya satu ciuman, oke." "Oke." William dengan lembut menangkup wajahnya dan memberinya ciuman yang panjang dan penuh gairah. Dia tidak menggunakan lidahnya untuk sering mencongkel bibirnya, dan menjerat lidahnya. Half-elf itu tahu bahwa Sana adalah wanita yang tidak bersalah, dan sesuatu seperti ciuman lidah mungkin membuatnya takut. Ketika ciuman itu berakhir, Sana menatap William dengan wajah merah padam, tidak dapat membentuk kata-kata yang koheren. "Kau manis sekali, Sana," kata William sambil mengecup keningnya sebelum membiarkannya berbaring di tempat tidur. "Istirahatlah sekarang. Sekarang giliran Melody." Sana merasa sangat nyaman saat ini, jadi ia hanya menganggukkan kepala dan memejamkan mata untuk beristirahat. Tak lama kemudian, suara napas orang yang sedang tidur menyebar di dalam kamar, yang mengejutkan Melody. "Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun padanya saat ia tidur," kata William sambil memberi isyarat kepada Melody untuk datang kepadanya. "Kau sudah tahu bahwa aku tidak bisa menyakiti kalian berdua, ingat. Lagi pula, aku berjanji tidak akan memaksamu melakukan apapun yang tidak ingin kau lakukan." Melody menganggukkan kepalanya dengan enggan. Ia telah melihat bagaimana William memperlakukan saudarinya dengan lembut selama sesi minum darah, dan tidak melihatnya melakukan sesuatu yang tidak pantas padanya. Ia juga bertanya kepada Sana apakah ia ingin menciumnya, dan Sana tahu bahwa wanita berambut biru itu tidak sedang berada di bawah pengaruh mantra-mantra apapun yang dapat mengaburkan pikirannya. "Minumlah darahku dari belakang," kata Melody sambil duduk di samping William. "Baiklah," jawab William. "Tolong, kendurkan sedikit jubahmu." Karena Melody sudah melihat darah merembes dari leher Sana, dia tahu bahwa pakaiannya akan ternoda oleh darahnya jika dia tidak melakukan apa yang diperintahkan. Tak lama kemudian, lehernya yang menggoda muncul di hadapan William. "Apakah kamu siap?" "Ya, tolong, bersikaplah lembut padaku." "Baiklah." Begitu taring William menancap di leher Melody, wanita berambut coklat kemerahan panjang itu merasakan jantungnya bergetar. "Begitu ya," pikir Melody. "Jadi beginilah yang dirasakan Sana. Ini tidak baik, kita tidak bisa menang melawan ini." Napasnya menjadi agak tersengal saat William meminum darahnya,
Tak lama kemudian tangannya jatuh ke samping saat dia merasakan sensasi kenikmatan yang luar biasa membasahi tubuhnya. Sesaat kemudian, dia merasakan tangan William memegang tangannya, dan meremasnya pelan, seolah meyakinkannya bahwa dia tidak akan menyakitinya. Sebagai seseorang yang belum pernah dipeluk atau disentuh oleh pria manapun di masa lalu, tangan kasar William yang lebih besar darinya memberinya perasaan hangat dan aman. Tak lama kemudian, Melody menjalin tangannya dengan tangan William, dengan telapak tangan mereka saling menempel. Untuk sesaat, dia benar-benar lupa bahwa dia adalah seorang wanita yang memikul tanggung jawab berat di pundaknya. Saat ini, dia hanyalah seorang wanita muda, yang berpegangan tangan dengan seorang pria muda untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dan itu membuat jantungnya berdebar kencang. Seiring berlalunya waktu, dia merasakan kenikmatan yang menumpuk di dalam tubuhnya meningkat ke tingkat yang baru. Tidak butuh waktu lama sebelum dia secara tidak sadar menggigil saat kenikmatan yang dia rasakan mencapai puncaknya, membuat pikirannya menjadi kosong sepenuhnya selama beberapa detik. Ia baru tersadar dari lamunannya saat merasakan ciuman lembut dan halus William di lehernya, yang membuatnya merasa agak sedih karena William telah selesai meminum darahnya. Ia sedih karena perasaan hangat, aman, dan, sampai batas tertentu, bahagia, telah berakhir. Tepat saat William hendak memberitahu bahwa ia telah selesai meminum darahnya, ia merasakan tangan yang lembut dan halus menyentuh sisi wajahnya. Tak lama kemudian, William mendapati dirinya berhadapan dengan wanita cantik berambut panjang berwarna coklat kemerahan yang tengah menatapnya dengan penuh kerinduan. Atas inisiatifnya sendiri, Melody menempelkan bibirnya di bibir William dan menciumnya. Karena ia belum berpengalaman, satu-satunya ciuman yang berhasil ia lakukan adalah kecupan lembut dan sederhana, yang membuat hatinya terasa penuh dengan kebahagiaan. "Kau yakin?" tanya William sambil menangkup wajah Melody, untuk sementara menghentikannya melanjutkan ciumannya. Wanita cantik itu mengangguk sebelum kembali mencium Dark Prince, yang telah membuatnya merasakan hal-hal yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sesaat, hanya suara dua insan yang tengah berciuman yang terdengar di dalam ruangan itu, saat sang bunda berbudi luhur beriman merasakan kenikmatan lain yang telah lama hilang dalam hidupnya. Apa yang telah kulakukan? Melody memeluk bantal di tangannya saat dia mengingat hal-hal yang dia lakukan bersama William 1 jam yang lalu. Saat ini, dia berbaring di tempat tidur William, dengan Sana yang sedang tidur di sisinya. Remaja berambut hitam itu berkata bahwa mereka berdua bisa beristirahat di kamarnya, sementara dia menangani beberapa hal penting. "Itu ciuman pertamaku," pikir Melody sambil menelusuri bibirnya dengan jarinya. "Dan tetap saja, orang yang memberikannya adalah aku." Wanita berbudi luhur iman berbalik untuk melihat saudarinya, yang sedang tidur nyenyak di sampingnya. "Itu juga ciuman pertama Sana, dan tetap saja, dia dengan mudah mengambilnya darinya." Melody menatap kecantikan berambut biru di depannya yang sedang tidur tanpa peduli di dunia. Untungnya, dia tidak melihatnya. Melody memeluk bantal di tangannya lebih erat. Kalau tidak, itu akan terlalu memalukan. Wanita berambut panjang kecoklatan itu melihat gelang di pergelangan tangannya yang diberikan William beberapa waktu lalu. Gelang ini sangat berbeda dengan gelang di pergelangan tangan Medusa, begitu pula dengan gelang pada iblis yang pernah dilihatnya di Thousand Beast Domain. Gelang yang diberikan William terbuat dari mithril, dan memiliki desain yang sangat artistik. Di bagian tengah gelang tersebut terdapat ukiran nama yang bertuliskan, Melody, yang membuat jantungnya berdebar kencang di dalam dadanya. Ini adalah pertama kalinya seorang pria memberinya sesuatu. Meskipun dia mengerti bahwa gelang itu hanyalah sarana untuk menyimpan poin merit, dia tetap merasa bahwa Half-Elf telah mempersiapkannya dengan cermat hanya untuknya, membuatnya melihatnya dengan cara yang berbeda. Melody kemudian melirik gelang yang juga dikenakan di pergelangan tangan Sana. Itu juga merupakan gelang yang terbuat dari mithril, dan nama Sana tertulis di atasnya. Satu-satunya perbedaan adalah desainnya, yang membuat wanita beriman yang berbudi luhur itu merasa bahwa gelangnya unik dan istimewa. "Jika dia tidak menghentikanku, aku mungkin masih akan menciumnya sampai sekarang," pikir Melody dengan wajah memerah. "Apakah aku wanita yang mudah? Jika dia punya niat jahat, dia mungkin sudah mengambil milikku." Tubuh Sana menggigil saat memikirkan kemungkinan itu. Yang membuatnya semakin malu adalah dia pikir melakukannya dengan William tidak akan seburuk itu. Kenyataan bahwa dia akan membiarkan hal seperti itu terjadi saat dia berpikir dengan benar membuatnya merasa cemas. "Kita harus keluar dari sini." Dan cepat, Melody memejamkan mata sambil memeluk bantal lebih erat.
Jika kita tinggal di sini lebih lama, aku mungkin akan jatuh cinta padanya. Melody memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Saat ini, ia berbaring di tempat tidur William, dan memeluk bantal William. Tentu saja ia dapat mencium aroma William di sana, yang mengingatkannya sekali lagi pada hal-hal yang telah ia lakukan sebelumnya, yang membuat napasnya sedikit tersengal-sengal. Tidak bagus, pikir Melody. Aku harus keluar dari sini. Setelah mengambil keputusan, ia berdiri dari tempat tidur, dan menggendong Sana yang sedang tidur. Setelah itu, ia kembali ke kamar yang telah disediakan untuknya secepat yang ia bisa. Ia takut jika ia tinggal di kamar William sedetik lebih lama, ia tidak akan mampu mengendalikan perasaan yang bersemi di hatinya. Perasaan yang berusaha keras ia hapus sebelum mulai berakar. Tanda pisah tanda hubung. Di dalam villa tepi laut di penjara bawah tanah Atlantis. Tubuh Putri Ayla bergetar saat ia merasakan sesuatu yang panas merembes jauh di dalam dirinya. Sesaat kemudian, ia terengah-engah saat ia bersandar lemah di dada William yang baru saja mengeluarkan benihnya di dalam rahimnya. Charmaine dan Chloe berbaring di ranjang di samping mereka. Butiran keringat terlihat di tubuh mereka yang indah saat mereka tenggelam dalam sisa-sisa cinta mereka dengan William. Cairan cinta mereka menodai spray putih, tetapi mereka tidak peduli. Keduanya tampak puas setelah half-elf kesayangan mereka menuangkan cintanya ke dalam diri mereka. Itu lebih intens dari biasanya, Will, kata Putri Ayla setelah dia mengatur napasnya. Apa terjadi sesuatu? Sekarang setelah William mengenalinya sebagai salah satu selirnya, kecantikan bak bidadari itu benar-benar merasa bahagia dari lubuk hatinya. Dia bahkan menantikan saat-saat ketika dia akan membantu menstabilkan jiwa remaja berambut hitam itu, karena itu berarti dia akan memeluknya, dan membuatnya merasa dicintai. Petik 2, ya, jawab William. Sebelumnya, aku hampir kehilangan kendali atas akal sehatku saat bersama Sana dan Melody. Begitu. Putri Ayla memeluk tubuh William dan mencium pipinya untuk memberitahunya bahwa dia mengerti. Kau berhasil menahan diri. Ya, itu sangat dekat. Aku tidak menyangka Melody akan mulai menciumku sendiri. Dia pasti merasa sangat nikmat. Kau tahu, sangat sedikit wanita yang bisa menahan perasaan senang itu saat kau meminum darah mereka. Rasanya seperti kita disuntik dengan afrodisiak yang membuat tubuh kita terasa panas dan terganggu. William mencium keningnya sebelum menepuk kepalanya dengan lembut. Keduanya masih terhubung, yang membuat Putri Ayla merasa hangat, karena kejantanan half-elf itu terkubur dengan kuat di dalam dirinya seperti pedang di sarungnya. Hanya saja, William adalah pedangnya, dan dia adalah sarungnya. Tiba-tiba, tawa kecil keluar dari bibir William, yang mengejutkan sang putri yang sedang berbaring di atas tubuhnya. Ada apa? Tanya Putri Ayla sambil menatap half-elf yang membalas senyumannya. Aku baru saja melihat adegan yang lucu, jawab William. Tidak apa-apa, kau bisa istirahat. Aku akan membangunkanmu saat waktunya makan malam. Baiklah, Putri Ayla mengangguk sambil memejamkan mata untuk beristirahat. Meskipun dia penasaran dengan apa yang membuat remaja berambut hitam itu tertawa, dia terlalu lelah untuk memikirkannya. Tak lama kemudian, Putri Ayla tertidur, dalam dekapan penuh kasih sayang William. Half-elf itu tidak berencana untuk keluar dari kedalamannya, karena dia merasa sangat nyaman saat ini. Darah Sana dan Melody cukup kuat, membuatnya merasa seolah-olah dia bisa bertarung 1000 ronde tanpa henti. Namun, karena para dayangnya tidak akan mampu menahan hukuman seperti itu, dia memutuskan untuk membiarkan mereka beristirahat. Sambil menikmati kehangatan tubuh mereka, lain kali aku minum darah mereka, aku harus menyiapkan Chloe dan yang lainnya, pikir William. Itu benar-benar hampir terjadi sebelumnya. Kupikir aku sudah lebih menguasai emosiku, tetapi dorongan kuat untuk merusak dua kebajikan hampir menguasaiku. Half-elf itu tidak yakin apakah dorongan kuat untuk merusak kedua wanita itu disebabkan oleh keilahian di dalam tubuh mereka atau tidak. Benar, dia memberitahuku bahwa aku perlu mengumpulkan orang-orang dengan keilahian di sisiku, renung William. Mungkin dia mengacu pada dosa dan kebajikan. Apakah dia ingin aku mendapatkan kekuatan mereka? William melirik halaman statusnya dan melihat anggota familianya. Nama Ashe, Chiffon, Putri Sidoni, dan Selin berwarna abu-abu, yang berarti bahwa dia tidak dapat memanggil kekuatan yang telah mereka berikan kepadanya. Selain istri-istrinya, dan kekasih-kekasihnya, nama-nama Lilith, Chloe, Charmaine, Putri Ayla, dan Halet berwarna hijau. Artinya bahwa dia akan dapat menyatu dengan mereka kapan saja,
yang memungkinkannya untuk menggunakan kekuatan mereka sesuka hati. Siapa ini? Pikir William sambil melihat bagian bawah daftar tempat sebuah nama seharusnya diletakkan. Beberapa tanda tanya, yang diyakini William sebagai sebuah nama, ada di daftar anggota familianya. Nama orang yang tidak dikenal ini juga berwarna abu-abu, dan William tidak tahu apakah ini hanya kesalahan sistem, atau orang itu benar-benar ada. Mungkin ini semacam kesalahan. William mengamati tanda tanya itu selama beberapa detik sebelum melupakannya. Dia menyadari semua wanita yang dianggap sebagai anggota familianya, dan dia tidak dapat memikirkan orang lain selain mereka yang saat ini berada di sisinya. Karena itu masalahnya, satu-satunya penjelasan adalah bahwa sebuah bug telah muncul di sistem, yang merupakan kejadian yang sangat umum. Setidaknya, itulah yang dipikirkan William saat itu. Baiklah, aku penasaran apa yang akan terjadi besok. William tersenyum saat memikirkan kedua wanita berbudi luhur yang kini telah merasakan dosa kenikmatan. Dia tahu bahwa para wanita berbudi luhur itu cukup polos, karena mereka sebagian besar hidup di bawah bimbingan Ordo Suci Cahaya. Rangsangan kenikmatan yang begitu kuat adalah sesuatu yang belum pernah mereka alami seumur hidup mereka, dan itu pasti akan menimbulkan riak-riak di dalam hati mereka yang suci. Tujuan William bukanlah membuat Sana dan Melody jatuh sepenuhnya seperti Lyra dan Ephemera. Tujuannya adalah untuk mengajari kedua wanita itu bahwa tidak semuanya hitam dan putih. Dia ingin mereka tahu bahwa tidak semua iblis itu jahat, dan dia, sebagai pangeran kegelapan, bukanlah musuh mereka. Setidaknya, tidak untuk saat ini. Meski begitu, tidak buruk untuk memiliki semacam asuransi terhadap Paus. William tersenyum. Jika para wanita berbudi luhur yang mewakili kekuatan gereja tidak ingin melawannya, maka Paus tidak punya pilihan selain melawannya tanpa kekuatan 7 wanita berbudi luhur. Remaja berambut hitam itu juga ingin membuka kedok Paus akan siapa dia sebenarnya, dan membuat wanita berbudi luhur itu menyadari bahwa apa yang mereka anggap benar, sebenarnya adalah kegelapan sejati yang melanda benua tengah keesokan harinya. Melody, mana yang lebih cocok untukku? Tanya Sana sambil memegang 2 gaun di tangannya. Yang biru ini, atau yang hitam ini? Bagaimana menurutmu? Yang mana saja cocok untukmu? Jawab Melody sambil menatap temannya yang telah menyeretnya untuk membeli gaun saat dia bangun keesokan harinya. Kau benar, Sana mengangguk. Apapun akan cocok untukku, tetapi aku hanya bisa membeli satu, yang cukup membuat frustrasi. Total poin merit Sana adalah 10.200, tetapi 2 gaun yang dipegangnya masing-masing bernilai 10.000 poin. Merit, dia mendapat 10.000 poin karena membiarkan William meminum darahnya, dan 200 poin tambahan itu karena ciuman yang dia lakukan dengan remaja berambut hitam itu. Jelas, poinnya tidak cukup untuk membeli 2 potong pakaian yang diinginkannya. Baiklah, jika kau menyukai keduanya, aku bisa meminjamkanmu 10.000 poin merit. Benarkah, Melody? Aku mencintaimu. Jangan khawatir, setelah ini, aku akan mentraktirmu kue beli 1 ambil 1. Aku hanya punya cukup poin untuk mendapatkan diskon hari ini. Aku tidak butuh cinta murahanmu. Melody mencoba menepis tangan wanita cantik berambut biru yang memeluknya karena bahagia. Dibandingkan dengan Sana, poin Melody lebih tinggi. 20.400 poin merit. Itu adalah poin merit yang diperoleh Melody setelah berulang kali mencium William setengah hari yang lalu. Saat dia menyadari berapa banyak poin yang dimilikinya setelah menerima gelang itu, wajah wanita berbudi luhur iman menjadi semerah tomat karena apapun di atas 10.000 poin aslinya adalah karena keinginannya untuk mencium pangeran kegelapan yang tampan, yang membuat jantungnya berdebar kencang. Melody mendesah saat dia melihat wanita cantik berambut biru yang tersenyum lebar setelah dia membayar 2 gaun yang disukainya. Sesaat kemudian, Sana yang gembira menyeretnya ke kafe terdekat untuk mentraktirnya. Tetap saja, memiliki poin merit sangatlah praktis, kata Sana setelah memakan separuh kue coklatnya. Masih ada yang ingin ku beli, jadi kurasa aku akan meminta William meminum darahku nanti. Wanita bijaksana itu telah mengabaikan kehati-hatiannya saat dia melirik ke arah villa half-elf di wilayah 1000 terbaik. Tapi, 10.000 poin merit tidaklah cukup, gumam Sana. Kurasa, aku akan menciumnya berkali-kali nanti untuk mendapatkan lebih banyak poin. Melody, yang sedang minum kopinya, tersedak setelah mendengar kata-kata santai Sana. Dia batuk berulang kali untuk membersihkan saluran pernapasannya, sementara saudara perempuannya yang khawatir segera mengambil sapu tangan untuk memberikannya padanya.
Apakah kau ingin dia menciummu hanya untuk poin merit? Melody bertanya setelah dia kembali tenang. Apakah ciumanmu semurah itu? Sana mengangkat bahu. Maksudku, aku sudah menciumnya sekali. Itu ciuman pertamaku, tapi tidak terasa seburuk itu. Malah, aku sedikit tertarik untuk berciuman. Hah, apa maksudmu? Pikirkan saja, William adalah pangeran kegelapan, dan seharusnya menjadi musuh masa depan kita, dan aku menciumnya. Tidakkah menurutmu itu mirip dengan novel-novel di mana anak-anak dari dua keluarga yang bertolak belakang diam-diam jatuh cinta satu sama lain? Melody mencubit pangkal hidungnya karena dia benar-benar lupa bahwa terlepas dari penampilannya, Sana adalah seseorang yang suka membaca kisah cinta. Dia telah melahap semua dongeng di perpustakaan tentang pahlawan yang menyelamatkan para putri dari para penjahat yang telah menculik mereka dengan paksa dari kerajaan mereka. Apakah kamu lupa bahwa cerita yang kamu bicarakan memiliki akhir yang tragis? Melody membalas sambil menatap temannya dengan pandangan tidak setuju. Benar, jawab Sana sambil menelusuri ujung cangkir kopinya dengan jarinya. Meskipun begitu, aku menyadari sesuatu setelah aku mencium William. Melody menatap wanita cantik berambut biru itu dengan ekspresi serius di wajahnya sambil menunggu kata-kata berikutnya. Keilahianku memungkinkan aku mengukur jumlah risiko yang akan kuhadapi dalam hal membuat pilihan, kata Sana sambil tersenyum. Sebelum William meminum darahku, keilahianku memberitahuku bahwa meskipun dia punya rencana tersembunyi, dia tidak punya niat untuk menyakiti kita semua. Kalaupun ada sedikit saja kejahatan di hatinya, aku pasti sudah mendeteksinya, dan karena itu menyeretmu keluar dari ruangan. Meninggalkannya di belakang. Setelah mengucapkan kata-kata itu, wanita cantik berambut biru itu dengan santai memasukkan sepotong kue coklatnya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya dengan gembira. Melody mencoba mencerna kata-kata saudara perempuannya, yang terdengar cukup meyakinkan darinya. Satu hal lagi, Sana menatap Melody sambil tersenyum. Kurasa tujuan sebenarnya adalah membuat kita berdua jatuh cinta padanya, oleh karena itu dia berkata bahwa jika kita menciumnya, kita akan mendapat poin prestasi ekstra. Selama kita memperlakukan tindakan menciumnya sebagai transaksi bisnis, maka semuanya akan baik-baik saja, kan? Transaksi bisnis. Ya, ini murni bisnis. Aku harus membeli pakaian sebanyak mungkin sebelum kita meninggalkan tempat ini, jadi aku tidak keberatan menciumnya. Atau kau lupa, setelah kita membiarkannya meminum darah kita 7 kali, dia akan memberi kita kebebasan. Ini adalah harga yang harus kita bayar karena telah diselamatkan olehnya, yang menurutku bukan transaksi yang buruk. Sejujurnya, aku tidak berani membayangkan konsekuensi yang akan kita hadapi jika kita bangun dan yang kita lihat duduk di depan kita adalah Felix. Mungkin, kita bahkan akan terbangun dalam keadaan terbelenggu, tanpa cara untuk melindungi diri kita dari perbuatan keji apapun yang akan dia lakukan kepada kita. Dibandingkan dengan Felix, William jauh lebih baik, kan? Melody mengerjapkan mata sekali lalu 2 kali sebelum menganggukkan kepalanya dengan enggan. Kata-kata yang diucapkan Sana kepadanya sangat meyakinkan, dan dia tidak dapat menemukan kesalahan apapun saat melihat keadaan mereka menggunakan perspektif ini. Kau benar. Jika kau mengatakannya seperti itu maka William memang berkali-kali lebih baik daripada Felix. Melody menganggukkan kepalanya tanda setuju. Lihat, kata Sana sambil tersenyum. Jadi, aku tidak keberatan menciumnya. Bagiku, ini hanya transaksi bisnis, dan kebebasan kita terjamin. Keilahianku juga memberitahuku bahwa William akan menepati janjinya dan membebaskan kita berdua begitu kita memenuhi persyaratannya. Melody menunduk melihat gelang di pergelangan tangannya yang bertuliskan namanya. Meskipun dia masih merasa ragu, dia percaya bahwa saudara perempuannya mengatakan yang sebenarnya. Bahkan, setelah memikirkannya dengan matang, ini adalah cara yang baik untuk tidak merasa bersalah karena mencium William. Benar sekali, pikir Melody. Aku hanya perlu melakukan ini 6 kali lagi, dan aku akan bebas. Sang wanita beriman yang berbudi luhur mengepalkan tinjunya saat dia memikirkan remaja berambut hitam, yang bibirnya yang lembut dan dingin, membuat hatinya yang polos bergetar. Sekarang setelah dia tahu bahwa tujuannya adalah untuk membuat mereka jatuh cinta padanya, dia akan menjaga hatinya saat dia menancapkan taringnya ke tubuh lembutnya, dan membawanya ke puncak kenikmatan, yang belum pernah dia rasakan sebelumnya benua selatan, pegunungan Kirintor. Seorang wanita muda berdiri di tengah formasi dengan mata terpejam. Dia memiliki rambut pirang panjang, dan mengenakan jubah putih polos, seolah-olah untuk menangkal hawa dingin di sekitarnya.
Sesaat kemudian, lingkaran sihir yang mengelilinginya bersinar terang, membuat rambutnya berkibar di belakangnya. Tiba-tiba, sepasang sayap malaikat putih terbentang di belakangnya. Wanita muda itu mendesah pelan sebelum perlahan membuka matanya. Mata merahnya bersinar samar selama beberapa saat sebelum kembali ke warna aslinya, yaitu biru langit. Akhirnya, wanita muda itu bergumam sebelum mengangkat lengannya untuk melakukan beberapa peregangan ringan. Sayapnya mengepak sedikit sebelum kembali ke dalam tubuhnya, menyebarkan cahaya lembut dan cemerlang yang mengelilingi tubuhnya. "Selamat," kata Takam sambil menatap wanita cantik berambut pirang yang telah mengklaim posisi sebagai istri pertama William. "Apakah kau telah sepenuhnya membangkitkan kekuatanmu, Wendy?" "Ya, Yang Mulia," jawab Wendy sambil tersenyum. "Terima kasih telah mengizinkanku menggunakan kekuatan artefak ilahi milikmu." "Sama-sama, dengan ini, kau akhirnya bisa bertemu dengannya." "Ya," Takam mengangguk. "Aku sudah memberitahu Estelle bahwa latihanmu sudah selesai. Aku cukup mengagumi gadis itu, dia benar-benar menunggumu menyelesaikan latihanmu, dan tidak pergi ke benua tengah sendirian." Wendy tersenyum saat memikirkan wanita berambut perak yang bukan hanya kekasih William, tetapi juga sahabatnya. "Aku membuatnya menunggu lama," kata Wendy sambil melirik ke arah kerajaan Helan. "Tapi, ini perlu." Memang, Takam juga melirik ke arah yang dituju Wendy. "Orang-orang dan makhluk yang akan kalian hadapi jauh melampaui kekuatan para demigod. Tanpa persiapan yang tepat, tidak seorang pun dari kalian akan dapat membantu William. Malah, kalian semua hanya akan menyeretnya ke bawah." Wendy mengangguk singkat untuk menyetujui kata-kata demigod. Dia muncul selama pertempuran di dalam K-City, dan dia telah melihat sendiri kekuatan musuh yang dihadapi William saat itu. Si cantik berambut pirang itu tahu bahwa beberapa langkah harus diambil untuk berdiri di sisi suaminya, saat dia bertarung melawan makhluk yang telah mengambil nyawa orang-orang yang penting baginya. Ketika Estelle datang untuk menemuinya dan mengatakan kepadanya bahwa mereka harus pergi ke benua tengah untuk menemukan William, Wendy menolaknya dengan tegas. Si cantik berambut pirang itu memberitahu Estelle bahwa agar mereka dapat membantu kekasih mereka berdua harus terlebih dahulu memiliki kekuatan untuk membela diri, sehingga William tidak akan mengkhawatirkan mereka. Yang mengejutkannya, Estelle menganggukkan kepalanya tanda setuju. "Aku akan menyiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk perjalanan kita," kata Estelle saat itu. "Namun, aku juga akan berlatih di bawah pengawasan Lady Astrid. Aku tidak ingin menjadi hiasan di sisinya. Aku juga ingin memiliki kekuatan untuk melindunginya." Sudah lebih dari sebulan sejak saat itu, dan Wendy telah pergi ke pegunungan Kirintor untuk meminta bantuan Takam untuk menjalani ujian yang dia dan William jalani saat itu. Selama ujian, William tiba-tiba kembali ke bumi untuk bertemu Belle. Di sisi lain, Wendy kembali ke medan perang Asgard ketika tentara kehancuran muncul dan menghancurkan tanah itu. Dia telah melihat betapa kuatnya dia di kehidupan sebelumnya, dan memutuskan untuk mengambil kesempatan. Dengan bantuan artefak ilahi Takam, dia sekali lagi kembali ke masa lalu dan menjalani kembali pelatihannya, ketika dia baru saja memulai sebagai salah satu Valkyrie Freya. Setelah menghabiskan beberapa tahun di dalam artefak ilahi, Wendy tidak hanya mendapatkan kembali kekuatan dan kemampuannya sebelumnya, dia bahkan telah melampauinya. Waktu bekerja secara berbeda di tempat ia berlatih dibandingkan dengan dunia nyata. Sekarang, meskipun ia masih tampak sama di luar, ia telah menjadi seorang pejuang yang tangguh, yang telah berpartisipasi dalam pertempuran terakhir di dunia yang sekarat, di dalam. Takam melambaikan tangannya dan sebuah portal muncul di depan si cantik berambut pirang yang baru saja menyelesaikan ujiannya. "Sampaikan salamku kepada William," kata Takam. "Juga, pastikan untuk memberitahunya bahwa aku akan datang ketika tentara kehancuran, bersama dengan dewanya, turun ke tanah." Wendy mengangguk sebelum berjalan menuju portal di depannya. Ia tidak perlu bertanya apa yang dibicarakan Takam, karena ia sudah mengerti apa yang disinggungnya. Sebelum melewati portal, Wendy melirik ke arah demigod yang telah menolongnya dan William selama masa remaja. "Mereka akan menjadi suatu kehormatan untuk bertarung bersama Yang Mulia dalam pertempuran yang akan menentukan nasib dunia ini," kata Wendy. "Aku berdoa agar kali ini, kita akan menang." Setelah mengatakan apa yang ingin dikatakannya, Wendy melangkah ke portal, meninggalkan penguasa pegunungan Kirintor di belakang. "Kemenangan," Takam bergumam sambil melirik ke arah benua tengah tempat perang besar antara kekuatan baik dan jahat sedang berlangsung. "Yang kulihat hanyalah dunia yang diselimuti api.
Aku tidak bisa melihat apapun selain itu. Bagaimana dengan kemenangan? Aku, dan mungkin bahkan para dewa yang mendukung dunia ini, berpikir bahwa itu hanyalah mimpi yang berlalu begitu saja. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Wendy berjalan menuju ruang singgasana istana kerajaan Helan. Setiap orang yang melihatnya minggir dan menundukkan kepala untuk memberi hormat. Setiap orang di kerajaan tahu siapa dia, dan siapa suaminya. Wendy memastikan untuk menggunakan koneksi keluarganya untuk memberitahu seluruh benua selatan bahwa dia adalah istri pertama William setelah Half-Elf pergi, yang membuat Estelle mengeluh padanya berkali-kali, karena betapa diam-diamnya Wendy melakukannya. Namun, selama waktu itu, Estelle masih dikutuk. Meskipun dia ingin menikahi William, sama seperti Wendy dan Ashe, rasa tidak amannya tentang terjebak dalam tubuh anak laki-laki mencegahnya melakukannya. Sekarang kutukan itu telah dipatahkan, Estelle lebih bersemangat dari sebelumnya untuk bertukar sumpah dengan William, dan menggantikannya sebagai istrinya. Pintu ruang singgasana terbuka, tetapi tidak ada seorang pun yang duduk di singgasana. Tempat itu sangat sunyi, dan tidak ada menteri, penasihat, atau bangsawan berpangkat tinggi yang hadir di dalamnya. Namun, di tangga menuju singgasana, seorang wanita cantik berambut perak berdiri memegang pedang dengan kedua tangannya. Jika William yang lama ada di sana, dia pasti akan linglung karena betapa miripnya wanita muda itu dengan peri, karena dia mengenakan baju besi putih, dengan lapisan emas di sisinya, membuatnya tampak seperti prajurit berpengalaman yang siap untuk bertempur dalam pertempuran skala besar. Petik 2. Apakah kamu sudah menyelesaikan latihanmu? Tanya Estelle dengan suara mantap dan percaya diri. Ya, jawab Wendy. Apakah kamu sudah menyelesaikan latihanmu? Estelle mengangguk. Mau bertanding? Sebenarnya, aku juga akan menanyakan hal yang sama. Estelle tersenyum dan mengangkat pedang di tangannya. Seketika, ruang singgasana menghilang dan mereka berdua muncul di padang terbuka lebar, tanpa apapun kecuali kedua wanita yang saling menatap dengan tatapan menantang. Wendy melangkah maju dan tubuhnya diselimuti cahaya perak. Sedetik kemudian, dia mengenakan perlengkapan Valkyrie-nya, yang juga dia kenakan selama pertempuran melawan tentara kehancuran. Setengah menit berlalu saat kedua wanita itu saling mengukur. Tiba-tiba, keduanya menghilang dari tempat mereka berdiri. Suara logam bergema di dalam domain Estelle saat pedang suci miliknya dan pedang Wendy beradu. Saatnya kau mendapat pukulan telak karena mencuri langkah melawanku, kata Estelle. Aku seharusnya menjadi istri pertama William dan bukan kau. Hei, gelombang lucu sekali, jawab Wendy. Terakhir kali aku memeriksa, aku juga istri pertama William di kehidupan kita sebelumnya. Keduanya beradu sekali lagi saat mereka bertarung satu sama lain menggunakan kekuatan penuh mereka. Pertarungan di antara mereka ini sudah lama terjadi, dan kedua gadis itu mengungkapkan perasaan mereka saat mereka bertukar pukulan yang akan mengubah prajurit biasa menjadi pasta daging. William, yang saat ini tinggal di dalam domain 1000 binatang, tiba-tiba merasakan hawa dingin. Untuk sesaat, dia merasa seakan-akan ada yang mengumpat namanya, dan mengatakan sesuatu yang tidak baik. Desahan keluar dari bibir sana setelah William selesai meminum darah dari lehernya. Ini adalah kedua kalinya William meminum darahnya, dan wajah Nyonya Mulia Prudence diwarnai kenikmatan saat dia menangkup wajah half-elf itu untuk memberinya ciuman. Ciuman itu tidak berlangsung lama sebelum Sana mundur dan menatap William dengan tatapan penuh kerinduan. Hei, bisakah kau mengajariku cara berciuman? Tanya Sana. Aku yakin kau sangat pandai melakukannya, kan? Aku tidak tahu apakah aku pandai atau tidak, jawab William sambil melingkarkan tangannya di pinggang Sana. Tapi, aku tahu satu atau dua hal. Sana menatap mata emas William, dan melihat pantulan dirinya di permukaannya. Meskipun mereka berdua tidak sendirian di ruangan itu karena Melody ada di sana, half-elf itu hanya menatapnya, dan hanya dia, yang membuatnya merasa istimewa. Begini, aku ingin berlatih cara berciuman. Aku mungkin akan mendapatkan kekasih di masa depan, dan akan merepotkan jika aku tidak tahu cara menciumnya, kan? Jadi, kau ingin aku menjadi rekan latihanmu? Sana mengangguk. Ya, William tersenyum. Baiklah, untuk saat ini, kau sudah pandai memberikan ciuman sederhana. Mari kita mulai sesuatu yang lebih sulit. Baiklah, jawab Sana. Apa yang harus kulakukan? Saat aku menciummu, buka sedikit bibirmu, kata William. Aku akan menggunakan lidahku, jadi jangan menggigitnya, oke? Apa yang akan kau lakukan dengan lidahmu? Aku akan menusuk lidahmu dengan lidahku.
Hanya itu, hanya itu. Melody, yang juga duduk di tempat tidur, menatap keduanya dengan tatapan yang rumit. Jika seseorang melihat lebih dekat, rona merah sudah merayapi wajahnya saat dia mendengarkan percakapan Sana dan William. Jelas, keduanya tidak memperhatikannya, dan tenggelam dalam dunia mereka sendiri. Meski begitu, Melody cukup penasaran dengan jenis ciuman lainnya. Saat ini, ia fokus pada dua orang di depannya, agar ia bisa melihat bagaimana cara ciuman baru ini bekerja. Ini hanya transaksi bisnis, kata Melody dalam hatinya. Tujuannya adalah membuat kita jatuh cinta padanya. Aku tidak boleh jatuh cinta padanya. Ini hanya transaksi bisnis. Ini hanya transaksi bisnis. Melody melantunkan kata-kata ini di dalam kepalanya seolah-olah itu adalah semacam mantra yang akan melindungi hatinya dari kerusakan. Ia memperhatikan saat William menempelkan bibirnya di bibir kakaknya, dan melihat lidahnya memasuki mulutnya. Sesaat kemudian, mata Sana terbuka sesaat sebelum perlahan tertutup lagi. Si cantik berambut biru terkejut saat lidah William bersentuhan dengan lidahnya, namun setelah keterkejutan awalnya berlalu, ia membiarkan half-elf itu melakukan apapun yang diinginkannya dengan lidahnya. Jadi begini rasanya berciuman, pikir Sana saat lidah William menjilat, menjentik, dan memutar lidahnya dengan lembut di dalam mulutnya. Awalnya, sensasi itu terasa aneh, tetapi segera, sensasi geli menyelimuti tubuhnya saat half-elf itu dengan sabar mengajarinya jenis ciuman lain. Semenit kemudian, William menarik lidahnya dari mulut Sana. Yang mengejutkannya, lidah Sana mengikutinya, dan kali ini, dialah yang menyerang bibir William dan menggunakan lidahnya untuk menjerat bibir William sendiri. Melody, yang menonton dari samping, hanya bisa menyaksikan dengan takjub saat Sana perlahan mengambil inisiatif untuk mendorong William ke tempat tidur, saat dia merusak bibir dan lidah William dengan lidahnya sendiri. Semenit kemudian, Sana menarik kembali saat dia terengah-engah. Itu adalah ciuman paling intens yang pernah dia lakukan, dan dia akhirnya mengerti arti dari ciuman sampai membuat napasmu sesak. Bagaimana? Tanya William sambil menepuk lembut kepala wanita cantik berambut biru yang berbaring di atasnya. Apakah kamu suka ciuman seperti ini? Entahlah, jawab Sana. Tapi, aku tidak membencinya. Apakah kamu ingin berciuman lagi? Kali ini, ciuman yang mereka bagi perlahan, dan begitu lembut hingga bahkan Melody yang melihatnya menelan ludah karena betapa sensualnya ciuman itu di matanya. Keduanya berciuman, dan berciuman hingga mereka kehabisan napas. Ini berlanjut selama setengah jam lagi sebelum Sana akhirnya puas berciuman. Aku akan kembali ke kamarku untuk beristirahat, kata Sana sambil mencium pipi William untuk terakhir kalinya. Tolong bersikaplah lembut pada Melody, oke? Dia tidak sekuat aku, jadi jangan membuatnya terlalu lelah. Si cantik berambut biru itu kemudian melirik adiknya, memberinya kedipan mata nakal sebelum meninggalkan ruangan dengan senyum puas. Sebenarnya, alasan mengapa Sana ingin kembali ke kamarnya adalah untuk mandi air dingin. Dia mulai merasa panas dan terganggu, dan keilahiannya telah memberitahunya bahwa akan berbahaya jika dia tetap bersama William dalam keadaannya saat ini. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk mundur secara strategis selagi masih bisa, agar tidak kehilangan kendali atas akal sehatnya. Ketika pintu tertutup, William melirik ke arah wanita beriman yang berbudi luhur, yang wajahnya telah berubah menjadi merah tua. Dia seperti buah ceri merah yang memohon untuk digigit oleh remaja berambut hitam, yang senyumnya membuat jantungnya bergetar di dalam dadanya. Ini hanya transaksi bisnis. Ini hanya transaksi bisnis. Ini hanya transaksi bisnis. Melody terus mengulang kata-kata ini di dalam kepalanya saat William menariknya ke dalam pelukannya. Kau ingin menciumku dulu, atau kau ingin aku minum darahmu dulu? Tanya William. Melody, kau terlihat sangat manis sekarang sehingga aku sangat tergoda untuk mencium seluruh tubuhmu, dan meninggalkan bekas di sana. Ini hanya transaksi bisnis, Melody tergagap. Maaf, tidak ada. William terkekeh karena dia tidak bisa menahan rasa geli setiap kali melihat wanita beriman yang saleh yang pikiran, dan emosinya, tergambar jelas di wajahnya. Jadi, apa yang ingin kau alami terlebih dahulu? Aku mencium seluruh tubuhmu, atau meminum darahmu? Mencium seluruh tubuhku. William mengangguk. Hanya jika kau mau. Tapi, jika tidak, kita lakukan di bibir saja. Remaja berambut hitam itu merasa bahwa jika dia mengatakan sesuatu seperti, karena aku sudah mencium bibirmu, mencium tubuhmu tidak akan ada bedanya, kan? Dia merasa bahwa Melody akan menganggukkan kepalanya mengikuti arus.
Namun, bukan itu yang diinginkannya. Ketika dia hampir merusak Lyra, dia mengetahui beberapa hal tentang Virtues, dan bahwa mereka adalah wanita yang benar-benar tidak bersalah, yang dibesarkan dalam lingkungan yang terlindungi dan protektif. Mereka tidak seperti Deadly Sins, yang harus menangkis orang lain sendiri, karena dosa yang mereka bawa. Virtues adalah wanita yang tidak mengalami penderitaan apapun, jadi mereka mudah dipengaruhi oleh hal-hal di sekitar mereka. Meskipun William tidak akan mengatakan bahwa mereka mudah tertipu, dengan saran dan lingkungan yang tepat, dia pada dasarnya dapat memanipulasi pola pikir mereka. Remaja berambut hitam itu tidak ingin melakukan itu. Mungkin, karena bantuan Invidia menggunakan wajah Ella untuk menenangkan kegelapan di hatinya, dia tidak ingin mengulangi apa yang telah dia lakukan pada Lyra. Saat itu, dia telah membuat Lady of Temperance yang sombong dan berbudi luhur itu jatuh cinta padanya dengan cara yang tidak dia banggakan. Saat itu, emosinya untuk membalas dendam pada musuh-musuhnya sedang berada pada titik tertinggi sepanjang masa, jadi dia melampiaskan perasaan kacau di hatinya pada wanita mulia yang ingin menyakitinya saat mereka bertarung untuk pertama kalinya. Kasus Sana dan Melody berbeda. Mereka tidak seperti Lyra dan Ephemera, yang secara pribadi memimpin operasi untuk menangkapnya dan, sampai batas tertentu, menyakitinya. Inilah sebabnya dia tidak ingin habis-habisan memanipulasi perasaan wanita mulia, yang tidak pernah tahu apa itu cinta. "Kak cium," kata Melody. "Cium aku dulu." "Oke," jawab William sebelum mencium kening Melody. Setelah itu dia mencium kedua pipinya sebelum menempelkan bibirnya di atas bibirnya. Dia tidak menggunakan lidahnya untuk membuka paksa bibirnya seperti yang dia lakukan pada Sana. Si half-elf memberinya ciuman lembut dan lemah lembut yang berlangsung selama lebih dari 5 detik sebelum menariknya kembali. Melody yang baru saja dicium, menghela napas lega sekaligus menyesal. Lega karena ciuman William lembut, dan menyesal karena penasaran bagaimana rasanya dicium seperti Sana. "Apa kamu sudah agak tenang?" tanya William sambil meremas tangan Melody pelan. "Tarik napas dalam-dalam dulu. Kita bisa lanjutkan setelah kamu kembali tenang." Melody menuruti perintah William dan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan pikirannya. Setelah beberapa menit, dia mengalihkan pandangannya ke half-elf yang masih memegang tangannya dan menatapnya dengan senyum jahat yang membuat jantungnya berdebar kencang di dalam dadanya. Apa kamu serius tadi saat bilang ingin menciumku?" tanya Melody. "Aku hanya setengah serius," jawab William. "Kurasa masih terlalu cepat bagiku untuk melakukan itu." Begitu, Melody menundukkan kepalanya. Perasaan lega dan kecewa menyelimutinya setelah mendengar jawaban William. Setengah menit kemudian, dia menyingkirkan rambut yang menutupi lehernya, dan melonggarkan jubahnya. "Kau boleh minum darahku sekarang," kata Melody dengan suara lelah. "Mari kita selesaikan ini." William bisa mendengar nada penyesalan dan kekecewaan dalam suara Melody, tetapi dia memutuskan bahwa masih terlalu dini baginya untuk benar-benar merasakan kenikmatan duniawi. Selain itu, entah mengapa, remaja berambut hitam itu merasa sulit menahan keinginannya untuk merusaknya setiap kali dia bersama wanita cantik yang mewakili kebajikan iman. "Ya, mari kita selesaikan ini," jawab William sambil menancapkan taringnya di leher Melody yang putih dan halus, untuk meminum darahnya yang penuh kehidupan. "Demi kebaikanmu, dan demi kebaikanku juga, kalian bersepuluh akan menjaga Audrey dan juga menjalankan misi yang telah kuberikan kepada kalian masing-masing," kata Paus dengan tenang. "Apapun yang terjadi, salah satu dari kalian harus berhasil. Artefak yang kalian bawa akan memungkinkan kita untuk menentukan lokasi Pangeran Kegelapan. Ini adalah langkah penting, jadi jangan mengecewakanku." "Ya, Yang Mulia." Ke-10 Inkuisitor menundukkan kepala mereka dengan hormat saat mereka mengakui perintah Paus. Sekarang setelah kesempatan yang sempurna untuk mendapatkan akses ke wilayah kekuasaan William telah muncul, Ordo Suci Cahaya harus segera bertindak. "Begitu aku menempatkan artefak di wilayahnya, kemanapun dia pergi, kita akan dapat melacaknya," renung Paus. "Dengan ini, dia tidak akan dapat mengejutkan kita lagi." "Anak bodoh, kau masih terlalu hijau." Paus telah memeras otaknya selama berhari-hari mencoba mencari cara untuk memanfaatkan dua kebajikan surgawi yang ditangkap oleh Pangeran Kegelapan. Setelah pertimbangan yang cermat, ia memutuskan bahwa yang terbaik adalah menempatkan artefak di suatu tempat di wilayah 1000 binatang untuk memberitahu mereka tentang lokasi William kapan saja. Tidak hanya itu, artefak tersebut juga dapat mengirimkan gambar dan suara.
Jika mereka ditempatkan di tempat-tempat penting maka Ordo Suci Cahaya akan dapat memperoleh sesuatu yang baik dari insiden ini. Jangan berpikir bahwa kau dapat mempermainkan kami, nak, Paus mencibir dalam hatinya. Aku akan membuatmu mengerti bahwa kau mengacaukan organisasi yang salah segera. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Wilayah 1000 binatang. Apakah kau yakin membiarkan utusan Ordo Suci memasuki wilayah 1000 binatang adalah ide yang bagus? Chloe bertanya sambil melirik half-elf yang berdiri di sampingnya. Aku yakin mereka akan melakukan sesuatu yang mencurigakan saat mereka berada di sini. William menganggukkan kepalanya tanda setuju. Aku juga tahu itu, tetapi dalam hal ini, kau tidak perlu terlalu khawatir, jawab William. Lagi pula, aku butuh lebih banyak mata, dan memasang pelacak pada 10 inkuisitor itu akan membuatku bisa mengumpulkan informasi penting di level bawahan. Meskipun bisa mendapatkan berita langsung dari Virtues itu bagus, mereka tidak menyadari pergerakan pasukan mereka sendiri, jadi mengawasi para Grun juga merupakan hal yang bagus. Chloe tersenyum setelah mendengar jawaban William. Jelas, half-elf itu mengerti bahayanya, dan bahkan berencana untuk menggunakan ini demi keuntungannya. Kau memang ada benarnya, tetapi jangan terlalu meremehkan Holy Order, saran Chloe. Paus adalah seorang perencana tua dan dia bukanlah seseorang yang bisa kau anggap enteng. Aku mengerti, saya akan berhati-hati. Baik, William melirik menara Babilonia di kejauhan dan memberi isyarat dengan tangannya. Sesaat kemudian, sebuah jembatan turun dari langit dan mendarat 1 meter dari kakinya. Ayo pergi, perintah William saat dia melangkah di jembatan Bifrost yang akan membawanya ke lantai Asgard. Chloe mengangguk saat dia berjalan di jembatan yang bersinar di samping William. Sudah lama sejak half-elf meninggalkan lantai Asgard dan dia bertanya-tanya bagaimana keadaan orang-orang Lon selama dia pergi. Sayang sekali Lilith tidak ada di sini, desa William saat dia memikirkan Putri Amazon yang telah kembali ke kerajaannya untuk membantu ibunya dalam persiapan perang yang akan datang. William telah memberitahunya tentang rencananya, dan Lilith mengusulkan agar dia kembali ke rumah agar Kekaisaran Amazon membantu tunangannya dalam usahanya. Melihat bahwa tunangannya telah mengambil keputusan, William menyetujui usulannya, dan mengizinkannya meninggalkan lantai Asgard untuk kembali ke rumah. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Sementara itu di Thousand Beast Domain. Ho gelombang seleramu bagus, Invidia menatap sana dari ujung kepala sampai ujung kaki dan mengamati tubuhnya, memeriksa pakaian yang dibelinya dari Vicky's Secret. Kupikir Heavenly Virtues adalah wanita sombong yang hanya tahu cara mengenakan jubah. Setidaknya, senang mengetahui bahwa salah satu dari kalian memiliki selera mode. Hah, kau terlalu meremehkan kami, jawab sana sambil mengangkat dagunya dengan bangga. Yah, aku setuju bahwa setelah berada di sini, aku merasa jubah biasa itu polos dan membosankan. Meski begitu, aku tidak akan menemukan cara hidup ini jika bukan karenamu. Jadi, izinkan aku mengucapkan terima kasih karena telah menunjukkan padaku bagaimana rasanya mengenakan pakaian modis. Bagus, aku suka padamu. Silakan pilih 2 pakaian lagi, aku akan membayarnya untukmu. Wow, kau kaya. Invidia tersenyum sambil mengeluarkan kartu VIP hitam dari tempat penyimpanannya dan menyerahkannya kepada pramuniaga. Poin prestasiku sekitar 6 digit, jadi aku bisa memberimu beberapa poin, jawab Invidia. Perlakukan aku seperti seseorang yang bertemu kawan mode. Sial, begitu banyak poin. Awalnya sana tidak dapat mempercayainya, tetapi setelah melihat senyum Invidia, dia tidak punya pilihan selain percaya bahwa dia memiliki poin prestasi yang berjumlah 6 digit. Bagaimana kamu bisa mendapatkan begitu banyak poin? Tanya sana, ceritakan rahasiamu, saudari. Saudari, yah, meskipun aku salah satu dosa, dan kamu salah satu kebajikan, aku akan membuat pengecualian hanya untukmu. Invidia tersenyum setelah dia merasakan betapa irinya sana, jadi dia memutuskan untuk lebih murah hati. Namun, ini bukan tempat untuk bicara. Pilih 2 pakaian lagi, dan mari kita pergi ke Starbucks. Aku akan mentraktirmu Java Chip Frappuccino. Ah, namamu Melody, kan? Pilih 2 pakaian juga. Aku yang traktir. Tidak apa-apa, aku tidak membutuhkannya, jawab Melody. Aku tidak keberatan memakai jubah. Baiklah kalau begitu, tetapi karena kamu membiarkan William meminum darahmu, sebaiknya kamu membeli baju tidur, agar pakaianmu tidak ternoda saat dia meminum darahmu, saran Invidia. Terakhir kali aku memeriksa,
William sangat tertarik pada baju tidur Brenda. Selain itu, baju tidur itu sangat nyaman dipakai. Kamu juga harus membelinya, Sana. Baiklah, jawab Sana. Ayo, Melody, aku akan memilihkan yang bagus untukmu. Aku tidak benar-benar membutuhkannya, Melody mencoba membantah, tetapi Sana telah menyeretnya ke bagian baju tidur tempat baju tidur paling menggoda dijual. Meskipun dia mencoba menolak, dorongan Sana dan Invidia mengalahkannya. Pada akhirnya, dia membeli baju tidur hitam sutra yang tidak pernah dia impikan untuk dikenakan seumur hidupnya. 30 menit kemudian, jadi, kamu ingin tahu cara mendapatkan lebih banyak poin merit, kan? Tanya Invidia setelah menyesap frappuccino-nya. Di mana William biasanya minum darahmu? Dari leher kita, jawab Melody. Invidia menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Aku juga mulai dari sana, tetapi akhirnya aku menyadari bahwa William punya kebiasaan yang sangat aneh, yang mengejutkan bahkan untuk orang sepertiku. Kebiasaan? Tanya Sana. Kebiasaan seperti apa? Kita bahas nanti, Invidia menyeringai. Jadi, berapa poin prestasi yang kau dapatkan saat kau membiarkan dia minum darahmu dari lehermu? 10.000 poin prestasi, jawab Sana. Ah, jadi sama dengan punyaku, komentar Invidia. Baiklah, akan ku beritahu bagaimana poin-poin itu bisa digandakan. Ada juga satu cara lagi untuk mendapatkan ratusan ribu poin prestasi dalam satu sesi, tetapi aku belum mencobanya, jadi aku tidak bisa memastikannya. Apa? 100.000 poin prestasi. Sana hampir memuntahkan frappuccino dari mulutnya setelah mendengar komentar Invidia yang tidak masuk akal. Jika dia bisa mendapatkan 100.000 poin merit dalam satu sesi, dia akan bisa membeli 10 pakaian modis sekaligus. Seperti yang kukatakan, yang itu belum dikonfirmasi. Akan lebih baik jika kau bertanya pada Charmaine atau Chloe tentang itu nanti, kata Invidia. Untuk saat ini, aku akan mengajarimu cara meningkatkan 10.000 poin meritmu, menjadi 30.000 poin. Dosa kecemburuan menyeringai saat dia meletakkan tangannya di lehernya. Jadi, jika kau ingin meningkatkan poinmu, kau perlu memberitahu William untuk meminum darahmu ke tempat lain, yaitu di sini, kata Invidia sambil menggerakkan tangannya di dadanya. Jika kau membiarkan William meminum darahmu dari sini, kau akan mendapatkan 30.000 poin dengan mudah. Apa? Melody yang sedari tadi terdiam, berseru melihat ke arah tempat tangan Invidia berada. Kau membiarkan dia meminum darahmu di tempat itu. Invidia mengangkat bahu seolah itu bukan masalah besar. Alasan mengapa dia tidak terlalu menentang ide itu adalah karena dia sudah terbiasa dengan hal itu. Selain itu, hobi half-elf meminum susunya sudah menjadi bagian dari rutinitas mingguannya, jadi hal itu tidak lagi membuatnya gentar. Bahkan Sana, yang begitu bertekad untuk mendapatkan banyak poin merit, menegang setelah memahami apa yang coba dikatakan Invidia padanya. Jika kalian tidak bisa menangani ini, maka kalian seharusnya tidak bertanya apa metode lainnya, Invidia terkekeh. Seperti yang kukatakan, aku belum melakukannya. William secara mengejutkan adalah seorang pria sejati dalam hal itu. Bahkan di hadapan tubuhku yang indah, dia tidak mencoba untuk tampil di bawah ikat pinggang. Yah, kurasa ini juga karena dia tidak perlu melakukan hal seperti itu. Pria itu sudah dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Jangan khawatir, dia tidak akan memaksamu melakukan hal seperti itu. Jadi, lakukan itu hanya jika kamu sangat membutuhkan poin merit. Jika tidak, kau bisa puas dengan sesi minum darah biasa dan simpan saja poin merit sampai kau bisa membeli apa yang kau inginkan. Setelah mengatakan hal-hal yang perlu dikatakannya, Invidia terus meminum frappuccino-nya dan membiarkan kedua wanita berbudi luhur mencerna informasi yang baru saja dia sampaikan kepada mereka. Apakah mereka melakukannya atau tidak bukanlah urusannya. Namun, jauh di dalam hatinya dia bertanya-tanya apakah salah satu dari kedua wanita cantik di depannya bersedia mengambil risiko itu, dan membiarkan half-elf mengajari mereka satu atau dua hal tentang kenikmatan yang berbeda.